Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang untuk sobat kami, sahabat Kominfo Sandi yang selalu setia mengikuti kegiatan digital. Dan hari ini merupakan kesempatan yang kedua atau seri yang kedua setelah pekan lalu kita menyelenggarakan dengan tema, yaitu temanya sesuai dengan HUT Kota Yogyakarta yang ke-266 tahun ya. 3 kosakata ya Pak ya. Sulih, pulih, luwih. Nah, itu dia. Jadi itu tema digital seri yang pertama. Dan tema hari ini seri yang kedua tentu saja juga sama menariknya ya. Para sahabat tercinta, tema kita hari ini adalah bayar praktis pakai QRIS. Nah, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada para narasumber yang sudah hadir di kesempatan siang hari ini. Yang pertama saya ingin menyapa dan berterima kasih kepada Bapak Suroso, SEMM. Beliau adalah pimpinan Bank BPD DIY Cabang Senopati. Boleh saya dengar suara Pak Suroso? Selamat siang, Pak. siang Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, semoga keadaan sehat semuanya, nggih Pak nggih, Bu. Amin. Terima kasih Pak. Wah, suaranya merdu beda ya kalau kerja penuh dengan kesegaran, namanya juga Bank ya. Suaranya tuh beda ya Pak Tri ya, benar kan? Waduh, Oh iya, saya melihat beliau itu aja sudah ayam, saya itu ayam. Pak Tri. Glowing gitu ya. Oke, terima Glowing in the kasih. dark, Pak. Terima kasih Pak Suroso. Kemudian tentu saja narasumber yang kedua saya ingin menyapa ada Bapak Ihwan J. Prasetyo. Beliau adalah trainer UMKM digital sekaligus juga perwakilan dari Infotekno. Selamat siang Pak Iwan. Selamat siang Mbak Magda, selamat siang Pak Suroso, Pak Tri dan teman-teman semua. Iya. Siang Bapak. Siang. Dan yang paling spesial, yang ganteng satu lagi ada di sudut pojokan Zoom ini. Tidak lain tidak bukan, beliau selalu setia mengawal perjumpaan kita baik secara online maupun secara offline. Selama ini acara diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta, beliau wajib nongol alias hadir. Beliau adalah Kepala Dinas Kominfosan Kota Yogyakarta, Bapak Ignatius Trihastono Esos MM. Salam jumpa Pak Tri, Pak Keli. Sugeng Pinanggi, sugeng siang, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang ini suaranya beda karena kalender masih tanggal 5. Nih biasanya seger banget ya Pak Tri ya. Mbak Magda itu sukanya memancing-mancing untuk membicarakan sesuatu yang saya tidak pede bicara. Dan satu lagi nggak lupa juga selain teman-teman dari Kominfosan tadi sudah pamit untuk ganti virtual background, sudah belum ya? Ini sahabat kita, Bapak Kepala Bidang Persandian dan Telekomunikasi Bapak Tri Haryanto STM. Mana nih beliau? Sudah berhasil ganti virtual background? Alhamdulillah. Ampun. Sehat ya Pak? Amin, sami-sami. Iya, ini Dinas. duo Pak Tri, saya kadang suka bingung membedakan. Yang satu Pak Tri Hastono, yang satu Pak Tri Haryanto. Sama-sama Triha. Iya, Triha. KW2. KW2, Mbak, KW2. KW2. Terima kasih ya Bapak-Bapak sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan hari ini, dan tentu saja juga saya mengucapkan terima kasih untuk semua partisipan yang sudah bergabung ya, yang hari ini sudah semangat banget untuk ikutan acara Digitalk sesi yang kedua. Gelar wicara sobat kami Digitalk yang kedua dengan tema bayar praktis pakai QRIS. Boleh kita berikan aplaus untuk kita semuanya? Wow. Baiklah, sebelum kita mendengarkan semangat dan juga arahan sambutan dari Kepala Dinas Kominfosan Kota Yogyakarta, alangkah baiknya kita membuka kebersamaan kita pada siang hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, sehingga acara ini boleh berjalan dengan lancar, penuh barokah, dan bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, disilakan. Berdoa selesai. Baik, kabar baik untuk kita semuanya kalau hari ini ataupun live Zoom kita ini juga ditayangkan secara streaming di YouTube channel Pemkot Jogja.
Jadi silakan untuk semua partisipan boleh subscribe YouTube channel Pemkot Jogja, sekaligus subscribe juga YouTube channel Sobat Kami. Betul ya Pak Keli ya? Ini juga salah satu platform media sosial yang dimiliki oleh Kominfosan Kota Yogyakarta. Sekali lagi, subscribe YouTube channel Sobat Kami. Demikian juga follow Instagramnya kami. Dan tadi saya ingatkan untuk subscribe juga YouTube channel dari Pemkot Jogja. Buat pemirsa di YouTube, selamat bergabung. Terima kasih sudah menyaksikan dan mengikuti tayangan ini dari tempat masing-masing. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baiklah, kalau begitu saya ingin mengajak kita memberikan semangat untuk sahabat yang satu ini, Bapak Kepala Dinas ya, yang sudah seger banget. Saya yakin beliau sudah makan siang ya, ketahuan soalnya ya. Dari suara, dari semangatnya. Oke, pergi ke pasar beli kedondong. Cakep. Hai sobat kita, tepuk tangan dong. Silakan Pak Keli memberikan sambutan. Matur nuwun Mbak Magda, rekan-rekan yang kami hormati, kami banggakan hadir di sini, rekan kami Mas Suroso, Mas Iwan, Mas Tri dan teman-teman semuanya. Ini saya kira sesuatu yang merupakan kesempatan ya. Kalau kemarin kita dengan Mas Iwan banyak bicara bagaimana kita mengoptimalkan platform-platform digital untuk lebih mendongkrak aktivitas-aktivitas ekonomi kita. Atau kemudian kita juga meningkatkan pemahaman bagaimana caranya mengemas pada lensa digital sehingga kemudian produk-produk itu bisa menarik. Kemudian juga sudah didiskusikan terkait dengan produk apa pasnya melalui platform apa misalnya. Segmen apa itu melalui jenis media sosial apa. Saya kira diskusi-diskusi itu sudah kita diskusikan sehingga kalau nanti kita akan mengulang itu adalah untuk kelas-kelas baru yang terus akan berkelanjutan. Mbak Dewi ini untuk membuka kelas-kelas lain sehingga bisa menjangkau lebih banyak marga masyarakat yang coba kita bukakan bahwa era sekarang ini yang namanya beraktivitas ekonomi itu tidak harus punya kios, tidak harus punya stok, tidak harus punya gudang, bahkan mungkin produknya adalah tinggal ikut memasarkan saja. Nah, siang ini diskusi kita adalah terkait dengan bagaimana teman-teman perbankan itu memberikan support terhadap aktivitas ekonomi. Kalau supportnya itu misalnya permodalan itu klasik. Saya ketika ditanya Mbak Magda, Pak Tri, saya dengar-dengar punya kegiatan usaha selain menjadi seorang ASN. Ya, kemudian apa yang menjadi problem? Oh, permodalan. Ditanya lagi oleh Mbak Magda, berapa kira-kira kebutuhan modal? Saya nggak akan bisa menjawab dengan serta-merta. Itu kelas lain nantinya, itu di kelas lain. Nah, apa yang akan disampaikan oleh Pak Suroso adalah terkait dengan bagaimana kita mulai mengenal sistem pembayaran, menyimpan, tidak harus selalu dalam bentuk cash. Memang ada, saya punya beberapa bule begitu ya, punya aktivitas jualan di pasar tradisional itu, beliau menyampaikan, "Le aku kuwi nek ora turu ngambu duit kuwel kuwi ora iso turu je. Meskipun Pak Lekmu kuwi nyelengi ning bank oke ning nek ora ngambu duit saka pasar ki kok rasane ana sing kurang." Nah, ada hal-hal yang tentunya harus kita pertimbangkan lagi. Apa sih kemudian yang diberikan dari benefit ketika kita melakukan transaksi-transaksi dengan menggunakan layanan cashless. Banyak sekali pilihan layanan cashless, tapi khusus untuk siang ini ada satu produk dari BPD mungkin yang nanti akan disampaikan oleh Mas Suroso terkait dengan pembayaran itu. Nah, ini suatu niscayaan. Kebijakan besar pemerintah pusat juga mendorong bagaimana masyarakat untuk kemudian membiasakan diri membayar tidak harus menggunakan pembayaran modal. Mana sekarang membawa uang itu sudah tidak lagi zamannya. Ketoke kangelan ngesai duit dompete kandel itu Mas Iwan, itu sudah tidak
tidak anu lagi, tidak gaya lagi sekarang. Gayanya itu ketika mau bayar ya kita sekarang tinggal ini pegang handphone, oh sudah, atau kita scan begitu, oh sudah terbayarkan. Apa yang akan kepastian? Satu kepastian. Yang kedua adalah kalau kita memahami problem pemerintah juga, kita selama ini nggak pernah menghitung loh, Mbak Magda. Uang Rp100 itu masih berlaku. Bayangkan apakah untuk memproduksi material dan membuat uang Rp100 itu benar-benar hanya menghabiskan Rp100 saja? Pasti tidak. Jauh dari itu. Satu, efisiensi. Dua, kemudian adalah membuat orang menjadi bankable. Kita itu kan lebih berharga itu tidak dipercaya nek duit-duit. Enggak ngefek saya tuh dikatakan oleh Mas Iwan Pak Tri itu duit-duit, enggak ngefek. Baru kalau kemudian Pak Suroso, itu orang percaya karena beliau melihat, oh rekeningnya iya. Orang kemudian akan menjadi bankable. Orang kemudian akan percaya terhadap bank, orang kemudian akan lebih dekat dengan bank. Karena apa? Fasilitas-fasilitas pengembangan usaha melalui perbankan ini suatu keniscayaan yang kedua. Tidak akan ada usaha yang tanpa keterkaitan dengan bank. Saya jujur punya usaha juga. Rasanya sensasinya lain ketika saya menggunakan uang sendiri dengan saya pinjam. Berbeda. Gironya berbeda juga. Itu yang kedua. Yang ketiga kemudian adalah untuk kita kemudian ketika sudah bank minded begitu, ketika akan membangun relasi dengan pihak-pihak lain akan dimudahkan. Tidak perlu kita kemudian mengatakan saya punya sekian Pak loh ya. Tapi referensi-referensi dari teman-teman Mas Suroso itu akan mengatakan ya itu kredibel untuk menjalin relasi bisnis dan lain sebagainya. Nah tentunya bagi teman-teman yang masih agak awam, meskipun kemudian kita tahu pemerintah bersama-sama dengan teman-teman perbankan juga sudah mulai intensif untuk, bukan insentif loh ya, kalau insentif itu zaman saya ngurusi pajak, tapi intensif. Sampai di pasar-pasar tradisional. Di beberapa pasar tradisional ini sudah banyak QR code yang bisa digunakan sebagai media-media pembayaran, langsung mendebit dari rekening masing-masing dan masuk ke rekening penjual. Nah problemnya adalah itu tadi, kalau ada kemudian aku raiso turun, raiso ngambil duit kumel ya, karena transaksi ini tidak bisa, nggak perlu dipegang dan dibawa. Nah, tapi saya kira ini satu keniscayaan sekali lagi, sehingga mari ikuti dari program ini sampai dengan nanti selesai. Dan saya nyuwun Mas Roso juga nanti berkenan tidak hanya hari ini, karena banyak kelas-kelas lagi yang akan kita buka dan mungkin akan bisa kita sinergikan dengan programnya dari teman-teman BPD. Demikian Mbak Magda, waktu kami aturkan kembali. Monggo. Baiklah, paling asik makan ikan arsik. Pak Kali, terima kasih. Iya. Baik, mantap sekali. Saya udah berasa mau saya catat nih paparannya tadi ya. Ini baru sambutan aja udah berbobot banget ya. Gimana pembicara-pembicara berikutnya? Pasti lebih berbobot juga ya. Baiklah, sekali lagi terima kasih Pak Keli sebagai Kepala Diskominfo Kota Yogyakarta yang sudah menyampaikan sambutan sekaligus arahannya ya. Dan berikut ini saya akan menyampaikan beberapa informasi di awal sebelum nanti saya persilahkan Pak Suroso untuk terlebih dahulu menyampaikan paparan ataupun sharingnya. Kemudian yang kedua nanti dilanjutkan Pak Iwan J. Prasetyo. Omong-omong ada dua nama Iwan yang berbeda ya. Iwan hari ini adalah Pak Iwan J. Prasetya. Iwan yang satunya Iwan yang minggu lalu atau Rabu lalu namanya Pak Iwan Zainuri. Ada apa dengan kedua nama Iwan ini ya? Mereka jadi nanti pembicara ketiga, digital ketiga juga Iwan juga ya. Setelah Indonesia digembarkan dengan nama R gitu ya, sekarang kita di sini digembarkan dengan nama Iwan. Bercanda ya Pak, mohon maaf biar kita nggak sepaneng Mbak ya. Baik, saya akan menyampaikan terlebih dahulu
beberapa informasi ya. Yang pertama nih, informasi adalah terkait dengan link presensi yang nanti akan dibagikan oleh tim Kominfosan melalui live Zoom kita. Silakan nanti diisi dengan nama lengkap, dengan beberapa data-data yang diperlukan. Silakan diisi, ini berkaitan dengan pembagian e-sertifikat. Ya, jadi sekali lagi nanti mohon untuk segera mengisi link sesaat setelah dibagikan ya. Kemudian nantinya akan ada 5 door prize hari ini yang diberikan kepada 5 partisipan yang beruntung. Tentu saja terima kasih untuk Bank BPD DIY yang sudah memberikan 5 door prize ini untuk kesempatan hari ini, hari Rabu tanggal 5 Oktober. Terima kasih. Ini bukan karena HUT TNI kan ya Pak Roso ya, kemudian ganti nggak ada hubungannya ya. Nggak ada, Bu. Pas bertepatan aja gitu ya sama UTNI. Baik, jadi ada 5 nanti ya, 5 giveaway persembahan dari Bank BPD DIY untuk 5 orang yang beruntung. Hadiah atau giveaway-nya apa? Pokoknya surprise ya. Pasti bermanfaat dan suka. Nanti untuk teknik pengambilan hadiah saya akan sampaikan di akhir ya. Lalu untuk sesi tanya jawab akan diberikan nanti setelah kedua narasumber kita menyelesaikan paparannya. Jadi silahkan untuk bisa mendapatkan giveaway, sampaikan pertanyaan boleh, curhat boleh, pengalaman boleh, dijumpai di lapangan juga boleh. Jadi nggak harus bertanya ya. Boleh juga menceritakan hal yang dialami berkaitan tentang proses untuk bisa menjadi atau merintis UMKM sehingga gitu ya. Dan tentu saja hari ini kita bersama Pak Suroso akan dibantu untuk mengetahui layanan-layanan apa saja yang diberikan oleh Bank BPD DIY untuk para UMKM, kemudian para freelancer, para pekerja kreatif, dan tentu saja untuk para konten kreator yang sekarang banyak sekali profesi ini diminati. Lalu juga nanti Pak Suroso akan berbagi bagaimana sih fasilitas khusus yang diberikan kaitannya dengan keringanan, kemudahan gitu ya, untuk bisa mendapatkan permodalan disupport oleh Bank BPD. Selain itu juga gimana langkah-langkahnya buat kita para penggiat UMKM untuk mendapatkan support dana dari BPD, termasuk penggunaan tadi ya sesuai tema hari ini yaitu bayar praktis pakai QRIS itu seperti apa. Nah, nanti Pak Suroso akan membantu untuk menjelaskan sedetail-detailnya. Oke, kalau begitu tidak usah berlama-lama karena sudah siap juga nih Pak Suroso udah dari tadi udah cek sound ya. Baik, langsung saja saya berikan kesempatan berikutnya. Kita beri aplaus ya dan semangat untuk Pak Suroso, pimpinan cabang BPD DIY Senopati Yogyakarta. Oke, terima kasih Mbak Ibu atau Mbak nggih, Magdalena Krisinda ini nggih. Ya, Mbak Magda, Mbak Magda Pak. nggih, Mbak Ya. Magda nggih. Ya, yang terhormat tentunya Kepala Dinas Kominfosan Pak Tri, kemudian yang kami hormati Pak Iwan, kemudian Pak Tri Haryanto, Bu Dewi, dan Bu Magdalena nggih, dan teman-teman semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di siang hari ini, siang yang mendung sejuk ini kita masih diberikan nikmat sehat dan bisa bertemu secara online ya Bu ya di acara Sobat Kami Digital Talks yang diadakan oleh Dinas Kominfosan ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas atas kehormatan yang sudah diberikan ya, kepercayaan pada kami untuk mengisi acara atau sharing session ya Pak ya di acara di siang hari ini. Sebelumnya Bu Magdalena, kami dapat waktu berapa menit ini ya Bu ya? Baik Pak, minimal 20 menit maksimal 30 menit ya Pak. Siap. Ya, terima kasih. Dan izin saya akan share screen ya Bu ya. Ya, Bapak Ibu semua, perlu kami sampaikan bahwa di Digital Payment Bank BPD DIY ini saat ini mengalami pertumbuhan yang luar biasa ya. Kami memang digitalisasi ini adalah suatu keniscayaan, Bapak Ibu nggih, keniscayaan yang harus kami lakukan. Nah, hal ini didorong dengan adanya bisa dikatakan pandemi COVID yang 19 kemarin, COVID-19 yang telah mendorong perbankan ya, khususnya di Bank BPD DIY untuk bertransformasi lah istilahnya, bertransformasi sehingga
apa itu sampai saat ini produk-produk digital kami bisa dirasakan oleh masyarakat. Ya, jadi COVID-19 ini merubah kebiasaan, yaitu sekarang itu udah zamannya misalnya kemarin ada saat ini pun ya Bu ya ada online conference, kemudian anak-anak sekolah itu dari rumah atau school from home, kemudian ada WFH, ada food delivery, online shopping dan digital payment gitu. Nah, ini apa itu dari physical ekonomi kebiasaan ini menjadi virtual ekonomi. Dan tentunya kami sebagai industri bank yang memang harus mengakomodir ya supaya tidak ketinggalan, itu punya cara atau akselerasi untuk meningkatkan bisnis di digital ini, kemudian melakukan inovasi yang berakibat pada efisiensi dan produktivitas di lembaga kami atau di perbankan. Jadi itu dari data yang kami peroleh Bu bahwa pertumbuhan pengguna internet ya di Indonesia itu dari tahun 2017 sampai 2021 ini selalu meningkat, terutama di 2020 ke 2021 ini ada penambahan pengguna internet sebesar 27 juta atau 16%. Kemudian dari 203 tadi 96%-nya ini pengguna internet akses melalui mobile, berarti melalui handphone gitu ya. Kemudian dari 203 ini 165 juta atau 82% itu pengguna mobile internet itu belanja secara online. Kemudian juga 66%-nya atau 130 juta pengguna mobile internet ini aktif dalam pembayaran via mobile atau istilahnya di sini ada ya Bu, sekarang ada mobile banking termasuk yang sekarang Bank BPDDY nikmati ya atau miliki ya, itu ada BPDDY mobile banking seperti itu. Ini kami lanjutkan ini. Nah, ini kehadiran ekonomi ekosistem digital dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita mau berpergian itu udah ada misalnya pakai Traveloka, pergi-pergi, tiket.com, ada Agoda. Kemudian kalau hiburan, ya ini ada Netflix, ada Spotify, ya ini contohnya ya. Nah, ini digitalisasi layanan Bank BPDDY. Jadi yang pertama pandemi COVID itu menyebabkan terbatasnya mobilitas masyarakat semakin mempercepat revolusi teknologi digital. Kemudian yang kedua, dalam masa pandemi, perilaku komunikasi, cara berinteraksi, dan pola transaksi nasabah itu akan berubah. Kemudian di era the new normal sebagai langkah pemulihan ekonomi akan memunculkan layanan digital sebagai ujung tombak operasional perbankan. Jadi inilah Bapak Ibu, untuk layanan digitalisasi Bank BPDDY ini kami punya yang namanya Bank BPDDY Mobile ya, yang tentunya itu bisa digunakan untuk transaksi-transaksi perbankan. Kemudian ada agen BPDDY, kemudian ada CMS, kemudian ada juga kami itu juga mengakomodir kalau misalnya ada pengajuan pinjaman, pengajuan kredit ya, baik PNS maupun kredit KUR dan lain sebagainya itu bisa dengan memakai aplikasi yang namanya Kawan Usaha atau Kawanku ya. Ini bisa di-download di Play Store. Di situ nanti kalau mau pengajuan kredit itu tidak perlu untuk datang ke Bank BPDDY, cukup mengisi aplikasi yang ada di BPDDY Kawan Usaha. Kemudian juga ada KRIS ya, KRIS Bank BPDDY dengan aplikasi Bank BPDDY Kuat. Ini juga sudah menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Ini tentunya untuk kemudahan pembayaran transaksi ya, pembelian yang kita kerjasamakan dengan merchant-merchant yang ada khususnya di wilayah di DIY. Ini untuk layanan digitalisasi ya, teman-teman. Nah, ini manfaat ya, manfaat ini yang atau layanan BPDDY Mobile ya, ini fasilitas mobil di Bank BPDDY ini bisa tersedia bagi pengguna HP dengan sistem operasi Apple, Android dan Harmony. Jadi
di sini cukup mudah, tinggal ke Play Store. Nah, ini bisa digunakan untuk cek saldo, mutasi rekening, transfer sesama BPDDY, kemudian transfer antar bank dan BI Fast. Nah, ini yang fitur terbaru kami adalah BI Fast. Ini bisa dengan mobile banking Bank BPDDY ini bisa untuk transfer ke antar bank itu bisa sampai 250 juta sehari dan dengan biaya transfer itu hanya 2.500. Jadi sangat efisien sekali ya. Kemudian di mobile banking kami juga bisa digunakan untuk purchase atau pembelian. Ada juga payment ya, untuk pembayaran pajak, kemudian pembayaran retribusi, kemudian PDAM, PBB, kemudian ada juga beberapa universitas besar di Yogyakarta itu bisa eh, dilakukan pembayaran lewat mobile banking Bank BPDDY. Kemudian ada QRP ya, tentunya yaitu apa itu kris ya, atau kuat di Bank BPDDY. Nah, selanjutnya ini kami informasikan bahwa pengguna mobile banking ya Bank BPDDY itu saat ini itu jumlah usernya itu sudah 135.933 pengguna se-DY dengan jumlah transaksi sampai dengan September 2022 ini ada 2.294.668 pengakses mobile banking ya yang menggunakan bertransaksi melalui mobile banking, entah itu informasi saldo, mutasi, transfer atau pembayaran dan lain sebagainya. Kemudian nominal transaksi sampai dengan September 2022 ini sudah mencapai 2,1 triliun. Ini perkembangan mobile banking Bank BPDDY. Nah, ini digitalisasi layanan Bank BPD ini yang lain berupa agen laku pandai. Jadi ini semacam layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka mewujudkan keuangan inklusif. Kemudian dilayani oleh agen laku pandai sebagai mitra bank. Nah, ini kita dianggapi dengan fasilitas mini ATM pada agen-agen tertentu. Jadi kami sebagai bank yang tentunya itu membutuhkan apa ya istilahnya untuk menjangkau atau mendekatkan diri dengan masyarakat itu kami juga ada yang namanya laku pandai ya. Jadi Bapak Ibu atau teman-teman itu bisa bekerja sama menjadi laku pandai dan di situ nanti operasionalnya sebagai bisa seperti bank gitu ya. Jadi ada tarik setor tunai bisa dilakukan di situ, kemudian ada transfer rekening antar bank bisa juga dilakukan di situ. Nah, yang paling sangat menarik itu biasanya di daerah-daerah itu karena kalau mau bayar PBB dan lain sebagainya itu jauh, itu bisa juga dilaksanakan atau dilakukan di agen-agen kami gitu ya, di agen laku pandai seperti itu. Jadi ini sudah hampir 500 sekian ya kita kerjasama dengan agen laku pandai. Jadi monggo kalau nanti ada saudara atau mungkin Bapak Ibu yang berminat menjadi agen itu biasanya sekalian sekalian apa ya ada usaha misalnya toko kelontong, kemudian warung makan dan lain sebagainya yang banyak setiap harinya itu dikunjungi itu kan biasanya orang sekalian beli sesuatu itu bisa bertransaksi mau beli pulsa bisa mau beli bayar listrik juga bisa mau bayar PBB juga bisa gitu ya. Jadi kayak one stop shopping lah seperti itu. Nah, ini fiturnya itu bisa tarik store tunai, transfer ke rekening Bank BPDI dan antar bank, kemudian ada pembayaran pajak dan tagihan. Dan ini tujuannya adalah untuk menjangkau ke atau mendekatkan ke semua lapisan masyarakat ya yang selama ini mungkin dari akses perbankannya masih terlalu jauh atau masih jarang. Nah, ini coba kita dekatkan seperti itu. Nah, untuk perkembangannya sendiri, jumlah agen itu sampai Juli itu kami ada 513 agen yang tersebar di seluruh daerah istimewa Yogyakarta. Ya, seluruh DIY yang ada di Kulon Progo, ada di Gunung Kidul, di Kota, Bantul maupun Sleman. Kemudian transaksi itu sampai Juli itu ada 6,8 miliar. Kemudian jumlah transaksi
itu ada 62.886 transaksi yang memanfaatkan agen ini ya. Jadi ini memang sangat menarik khususnya di demografi yang mungkin secara luas luas di desa-desa itu untuk pergi ke bank itu terutama saat ini mendekati kemarin ya September itu adalah bulan pembayaran PBB. Ini kalau ini sangat membantu sekali masyarakat dalam apa itu membayarkan atau memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak atau PBB ini. Ini perkembangannya ada jumlah nasabah agen atau buku tabungan yang dibuka lewat agennya ada 994. Jadi orang bisa tarik setor ya, menabung di situ seperti itu. Tapi memang secara layanan memang masih dibatasi ya, setiap agen ada batas nominal tertentu ya dalam satu harinya karena memang ini fungsinya sudah seperti bank gitu ya. Jadi memang perlu kehati-hatian seperti itu, makanya nominalnya pun dibatasi. Kemudian selanjutnya ini digitalisasi kami Kris Bank BPDDY, ini QR Code Indonesian Standard, ini adalah fasilitas pembayaran melalui scan QR Code ya. Nah ini yang membedakan kami dengan teman-teman yang lain bahwa transaksi Kris melalui Bank BPDDY itu dana itu langsung real time masuk gitu ya. Jadi misalnya saya makan di warung makan, kemudian saya pakai apa itu pembayaran itu pakai Kris yang ada di mobile bankingnya BPD, kemudian kuatnya apa itu yang untuk barcode-nya itu adalah kuat Bank BPDDY, itu dana yang saya scan itu akan langsung masuk kepada si merchant atau penjual. Karena ada beberapa teman-teman bank lain itu masuknya bisa 1 kali 24 jam ya, atau yang jelas tidak real time, tapi keunggulan di Bank BPDDY ini kalau pakai QR code-nya Bank BPDDY atau barcode-nya itu BPDDY itu langsung masuk ke rekening tabungan dari si merchant ya. Itu kemudian juga keunggulan lagi bahwa itu juga mudah, aman, praktis dan modern. Karena mudah kenapa? Karena kita tinggal buka mobile banking, kita scan pakai kris Bank BPDDY itu, QR code Bank BPDDY, ketik jumlah transaksinya berapa, tinggal pencet, langsung beralih dana dari pembeli ke merchant atau penjual ya, seperti itu. Itu kan mudah dan aman karena memang tidak seperti disampaikan Pak Tri tadi, tidak menggunakan uang tunai, jadi tidak perlu membawa uang banyak sehingga bisa ada risiko jatuh dan lain sebagainya. Kemudian tentunya itu juga sangat aman ya untuk transaksi. Praktis karena apa? Karena bagi si pembeli juga hanya bertransaksi lewat HP, kemudian bagi penjual itu juga tidak perlu yang namanya uang kecil gitu ya, ada susuk dan lain sebagainya gitu ya, kembalian lah seperti itu ya, karena itu kan sudah pas, tinggal ketik aja habisnya berapa, 10.400 ya tinggal 10.400 atau 20.000 misalnya makan ya tinggal ketik 20.000 atau 21.500 gitu, tinggal ketik 21.500 langsung apa itu beralih lah, langsung selesai transaksi di situ. Kemudian bisa juga ini bisa di-scan dengan berbagai aplikasi ya. Jadi QR code-nya BPD itu atau kuat BPDD itu bisa dianu dengan GoPay, OVO, Link Aja maupun mobile banking dari bank-bank lain ya. Seperti itu. Jadi ini banyak kita pasang ya, kita kerjasamakan di merchant-merchant yang khususnya ya UMKM yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ini gitu. Seperti itu. Nah ini perkembangannya merchant mendapatkan akses ini pemantauan secara real time, kris statis dan dinamis, riskan transaksi, pembuatan laporan transaksi. Ya, ini seperti yang disampaikan oleh Pak Tri tadi bahwa kalau ada transaksi atau menggunakan kris Bank BPDD ini apa itu istilahnya dia akan dapat langsung mendapatkan kepercayaan dari bank ya atau masyarakat atau istilahnya karena di situ terrekod dan
bisa dilihat dengan real time bahwa oh ternyata satu hari bisa sekian itu kan ini mudah banget bagi bank itu untuk menganalisis bahwa yang bersangkutan itu bankable atau tidak gitu. Istilahnya ini karena itu tidak bisa di data itu adalah data murni ya, istilahnya tidak bisa dibuat-buat gitu ya. Kalau dikatakan oh saya penghasilan sehari sekian gitu ya. Tapi bisa dilihat di sini di QR-nya ini di kuat atau di transaksinya ini bisa kelihatan dan tidak bisa dibohongi lah seperti itu. Jadi kalau misalnya transaksinya banyak, kemudian usahanya maju, itu nanti akan gampang sekali mendapatkan kepercayaan dari pihak perbankan ya. Dan itu juga memudahkan kalau mengakses pembiayaan dan lain sebagainya bagi perbankan. Analisanya itu tidak perlu mumet-mumet ya, pusing-pusing lah seperti itu, nah, tinggal apa itu melihat historisnya ini aja nggak bisa seperti itu. Nah, ini contohnya ya, ini kita pasang di Mangking ya, ini ikon rumah makan di DIY. Jadi kalau di situ makan nanti tidak perlu bawa uang tunai ya, jadi tinggal aplikasi mobile banking BPD kita scan, kita ketik sesuai dengan jumlah yang kita order ya, itu udah transaksinya udah terbayar secara real time. Jadi saat diketik kirim ada password yang harus diisi, itu setelah selesai itu akan beralih dana dari yang pembeli itu akan beralih ke penjual seperti itu. Ini jumlah merchant yang ada yang sudah bekerja sama dengan kami itu sebanyak 72.108 merchant UMKM ya yang ada di wilayah DIY itu lumayan ada sekitar 72.000. Ini transaksi sampai dengan 2022 bulan September itu ada 120-an miliar ya yang memanfaatkan kuat Bank BPD DIY bertransaksi di situ gitu. Kemudian jumlah transaksinya sampai dengan September itu 546.920. Jadi lumayan banyak Bapak Ibu dan ini tentunya ke depan harapannya akan semakin bertambah. Jadi istilahnya ini orang makan, orang beli apa, ya transaksi apa itu sudah tidak menggunakan uang tunai. Artinya ini sudah menggunakan kuat Bank BPD DIY. Jadi misalnya itu sejumlah 546.920 transaksi. Ini luar biasa dengan nominal 120-an miliar per September kemarin. Nah ini jumlah merchant juga terus kami tingkatkan, kami juga kerjasama terus dengan pemerintah kota ya, terutama untuk yang di BPD Senopati ini, untuk kita berikan fasilitas UMKM itu kita pasangi atau istilahnya menggunakan fasilitas kuat dari Bank BPD DIY. Ini kemudian ya saya notifikasi, nah ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ini kawan usaha, ini fasilitas pengajuan pinjaman, ini berbasis Android dan web internet. Jadi Bapak Ibu kalau mau mengakses kredit itu tidak perlu repot-repot datang ke bank, cukup bisa dengan mager ya, misalnya malas gerak di rumah itu bisa memanfaatkan kredit KUR, kredit swaguna ya pada CPNS maupun PNS yang gajinya secara betul melalui Bank BPD DIY, kemudian pensiunan juga bisa yang gajinya melalui Bank BPD DIY. Jadi tidak usah kalau seperti yang dulu-dulu sebelum ini kan masih tradisional kan harus ke bank isi permohonan, kemudian melengkapi syarat dan lain sebagainya. Dengan BPD DIY kawan usaha ini cukup di rumah dengan menginstal atau mendownload di Play Store kawan usaha itu nanti tentunya ada langkah-langkah yang harus dilakukan itu bisa sudah mengakses jadi tidak perlu repot-repot ini jadi efisien ya seperti nah, permohonan kredit itu nanti langsung kami akan respon ya kita respon secepat mungkin ya jadi ini kita juga mulai berubah istilahnya mengikuti perkembangan zaman gitu ya meskipun secara tradisional pun
yang konvensional itu masih kita lakukan ya, artinya ya masih ada lah ya dari datang ke bank kemudian isi secara manual itu juga ada, tetapi yang digitalisasi kita juga punya gitu. Jadi dua-dua berjalan beriringan. Nah, nanti karena memang eh, masih ada juga ya, masih ada juga masyarakat itu yang seperti Pak Tri sampaikan tadi, kalau tidak megang uang lusuh itu orang marem gitu ya. Jadi ada juga yang masyarakat yang kalau tidak datang ke bank itu tidak puas lah seperti itu. Sehingga kami dua-duanya jalan beriringan seperti itu. Ini kawan usaha. Nah ini untuk perlu kami sampaikan ya teman-teman bahwa Bank BPDDY ini juga dipercaya sebagai salah satu bank yang menyalurkan kredit KUR ya. Mungkin dalam beberapa tahun terakhir ini adalah kredit yang menjadi idola ya, menjadi idola para UMKM. Karena apa? Karena memang ini sangat dari sisi pricingnya sangat rendah, rendah sekali karena ada subsidi bunga dari pricing dari pemerintah. Ini monggo kalau mau ada yang mengajukan untuk pengembangan usaha bisa kami fasilitasi. Ini tujuannya ada kredit untuk usaha mikro, perorangan badan usaha, kelompok usaha untuk keperluan kebutuhan kerja atau investasi yang layak namun belum memiliki agunan yang cukup gitu ya. Nah, ini ada 3 kriteria ya KUR itu ya, teman-teman. Ada yang pertama KUR super mikro itu sampai dengan 10 juta. Ini tanpa ada limit peningkatan. Kemudian ada KUR mikro itu plafon 10 sampai 100 juta. Itu maksimal limit ada 200 juta. Itu ya maksimal limit. Jadi memang ini memang ada rule yang harus diperhatikan ya. Kemudian ada KUR kecil itu plafon 100 sampai dengan 500 itu maksimal limitnya 500 juta. Jadi memang kalau untuk KUR itu tidak bisa misalnya pengajuan KUR 1 miliar itu memang tidak bisa ya. Itu maksimal adalah 500 juta ya. Itu atau dikatakan sebagai KUR kecil ya. Itu plafonnya 100 sampai dengan 500 juta. Nah, ini monggo bisa diakses. Nanti pengajuan bisa lewat kawan usaha maupun bisa menghubungi kantor Bank BPD terdekat di lokasi teman-teman ya. Ini sangat pricingnya sangat murah sekali, hanya 6% ya setahun. 6% pun ini 6% efektif, sehingga memang ini jadi idola untuk teman-teman UMKM ya. Jadi monggo, mumpung mas kita masih ada kuota untuk bisa dimanfaatkan gitu seperti itu. Nah, ini kriterianya untuk kredit mikro kecil menengah ini usaha dan keluarga berpenghasilan tetap ya, kemudian telah memiliki usaha itu sudah jalan minimal 6 bulan ya, atau 3 bulan untuk kur mikro. Jadi kalau baru diangan-angan itu tentunya memang secara regulasi atau secara aturan itu nggak bisa. Paling nggak ini udah jalan gitu lah seperti itu. 3 bulan untuk mikro, yang 6 bulan untuk kecil ya seperti itu. Kemudian dokumen ini cukup relatif ada permohonan KTP ya, itu tentunya standar ya. Kemudian legalitas itu bisa diganti dengan hanya surat keterangan usaha yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan itu memang benar-benar memiliki usaha gitu. Kemudian yang syarat yang pasti lagi bahwa yang kalau di atas 50 juta itu memang harus memiliki NPWP. Ini memang syarat dari kredit tersebut ya. Jadi memang harus ber-NPWP kalau pinjamannya di atas 50 juta seperti itu. Oke, nah ini satu lagi yang bisa diakses ya teman-teman untuk pengembangan kredit UMKM itu kita kalau KUR tadi kan kita itu ditunjuk oleh pemerintah ya sebagai salah satu penyalur, istilahnya bukan produk organik di Bank BPDDY. Nah, kami Bank BPDDY sebagai wujud untuk mendorong UMKM dan kepedulian untuk membangkitkan ekonomi ya, terutama semasa setelah COVID ini ada yang namanya kredit PD atau pemberdayaan ekonomi daerah.
Nah, ini juga sangat menarik lagi karena ini pricingnya itu cuma 3% per tahun, teman-teman, hanya 3%. Nah, ini plafon maksimalnya itu 50 juta. Ya, jadi ini ada persyaratannya juga standar, KTP, KK, surat nikah, NPWP. Kalau ini enggak salah ya, kurang dari lebih dari 50 juta. Kemudian untuk jangka waktu, kalau yang kurang dari 5 juta itu jangka waktunya maksimal 12 bulan. Nah, kalau yang 5 sampai dengan 50 juta itu jangka waktunya maksimal adalah 24 bulan. Nah, ini bebas atau tidak dikenakan biaya provisi dan administrasi. Nah, ini memang salah satu, ini produk organik ya, intinya produk organiknya Bank BPD DIY sebagai wujud kepedulian untuk segera pulih, namanya kredit PD, pemberdayaan ekonomi daerah gitu ya. Jadi ini sangat menarik, monggo bisa dimanfaatkan untuk teman-teman juga kalau yang memenuhi kriteria ini, karena pricingnya sangat rendah ya, hanya 3%. Dan KUR itu udah rendah tapi 6%. Tapi kita untuk produk PD ini lebih rendah lagi. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini untuk agunan ini bisa hanya pokoknya itu kelayakan usaha ya ini ya. Kemudian bisa juga dengan SHM, SHGB, BPKB atau los pasar ya. Nah, kalau sampai dengan 2,5 juta ini tidak dipersyaratkan adanya agunan tambahan. Jadi hanya benar-benar kelayakan usaha atau usahanya tersebut. Tetapi memang ini memang harus ada usaha ya, artinya tidak bisa kalau digunakan untuk konsumsi atau yang tidak memiliki usaha. Jadi memang harus benar-benar ada usaha. Nah, mungkin efektif kalau yang seperti ini untuk bisa dengan kelompok-kelompok ya, kelompok-kelompok. Jadi ada kelompok usaha di mana gitu ya. Mungkin kalau di desa-desa itu ada dulu ada KWT ya, kalau di mana, kalau di kota ini mungkin ya semacam itulah, di kelompok-kelompok usaha yang dibina di satu lingkungan RT atau di manalah itu bisa memanfaatkan secara kelompok gitu ya, jadi biar efisien. Misalnya 10 orang perlu 2,5 itu bisa maju 25 kelompok tersebut, itu bisa kita biayai. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin sekian dulu yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan paparan kami untuk digitalisasi layanan Bank BPD DIY. Monggo nanti bisa ditanyakan lebih jawab kalau ada yang ditanyakan ya untuk lebih jelasnya ya. Jadi secara umum bahwa Bank BPD DIY ini sudah juga mengikuti perkembangan zaman lah seperti itu ya, dari sisi layanan ya, karena kita juga tidak mau ditinggalkan oleh masyarakat karena pola hidup, gaya hidup itu kan sudah berubah ya. Kalau dulu orang belanja, orang apa itu transaksi dan lain sebagainya harus datang langsung gitu ya. Kami juga punya fitur-fitur bayar uang sekolah dan lain sebagainya tidak perlu ke BPD tapi bisa melalui mobile banking, kemudian beli pulsa listrik gitu ya, tidak perlu kemana-mana, cukup di rumah bisa memanfaatkan mobile banking kita gitu ya. Pengajuan kredit juga tidak perlu datang ke kantor Bank BPD DIY tapi bisa juga mengakses lewat BPD DIY kawan usaha ya. Jadi ini adalah upaya-upaya dari Bank BPD DIY untuk memenuhi atau istilahnya mencoba untuk memenuhi harapan dari masyarakat atau kebutuhan masyarakat yang tentunya disesuaikan dengan perkembangan zaman, dan tentunya juga tidak lepas dari prinsip kehati-hatian juga ya, karena kita adalah lembaga kepercayaan. Jadi itu yang paling utama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Sementara saya kembalikan ke Bu Madalena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita boleh berikan tepuk tangan untuk Pak Suroso. Pak, nanti lama-lama Bapak tenggelam loh Pak. Kami kehilangan Pak Suroso. Gimana Bu? Iya, enggak sih Pak. Lama-lama tinggal kepala Bapak aja di layar. Jadi Oke, itu ya.
Saudara. Sampai nggak terasa ya Pak, saking fokusnya ya Pak ya. Iya, Luar iya, iya. biasa, tapi bagus-bagus banget sih. Saya dari tadi tuh nungguin Pak ya, kan tadi ada yang kredit tanpa repot gitu ya. Utang nggak usah datang ke kantor. Saya lagi nunggu utang tanpa bayar. Ternyata nggak ada ya Pak di slide-nya Pak. Iya, iya. Nunggu-nunggu. Iya, 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 iya. Pak Iwan langsung, itu juga mauku gitu ya. Utang tanpa bayar. Tadi ada utang tanpa agunan ada ya kan. Tapi Iya. aku tak tunggu-tunggu, loh kok tahu-tahu slide-nya udah matur nuwun. Waduh wes iki. Ya sudah nggak apa-apa. Sekali lagi terima Iya, Bu, kasih ya. Pak Suroso. Oke, tidak usah berlama-lama karena Pak Iwan Z. Prasetyo sudah siap dengan paparannya untuk memberikan respon dari apa yang disampaikan oleh Pak Suroso tadi yang cukup panjang kali lebar yang kita tunggu-tunggu ada nggak utang tanpa bayar ternyata belum ada, belum diluncurkan ya. Oke, silakan Pak Iwan, kita kasih semangat dan aplaus yuk buat Pak Iwan. Baik, terima kasih Mbak Magda. Suara sudah cukup terdengar? Aman, jelas. Iya. Selamat siang. Yang saya hormati Pak Suroso dari BPD-DIY. Kemudian selamat siang Pak Tri dan teman-teman dari Diskominfosan Kota Jogja serta selamat siang serta semua. Mudah-mudahan sehat semua nggih. Saya hanya 1-2 menit aja ini paling nanggapi nggak banyak-banyak. Sudah disampaikan sangat lengkap karena fokus utama kita adalah mengenai fitur atau fasilitas yang disediakan oleh BPD-DIY untuk meningkatkan atau membantu teman-teman UKM atau teman-teman yang pemilik usaha dalam memasuki era digital. Kalau dulu yang kita sharing di materi digital kan lebih fokus ke mungkin platform digital apa, aplikasi apa yang digunakan untuk jualan, untuk marketing online dan seterusnya. Sebenarnya ada 1 sama 2 fitur kunci di masing-masing. Jadi di masing-masing platform itu mereka itu menyampaikannya itu salah 1 atau salah 2 hal yang harus dilakukan oleh penjual atau merchant ya kalau kita pakai bahasa yang sama dengan yang disampaikan oleh Pak Suroso tadi. Merchant atau pemilik usaha ini supaya bisa mudah atau gampang nyantol itu kan harus memenuhi beberapa syarat nih. 1, produknya sendiri harus bagus. Bagus itu dalam artian kalau kita bicara digital ya berarti ditampilkan secara digital itu bagus. Di fotonya bagus, kemudian caption atau penjelasan tentang produknya itu bagus. Jadi orang bisa membaca atau melihat apa yang akan dijual itu secara hampir sama atau mendekati dengan kalau dia ke tokonya langsung secara offline. Kalau kita offline itu kan demok-demok, kalau jualannya baju ya kita melihat baju bahan-bahannya dari apa, kalau makanan ya kita mungkin aromanya seperti apa, rasanya kita icipi. Nah, karena kita online, berarti pertama adalah produknya direpresentasikan dengan bagus. Yang kedua, kita harus menyantol itu apa ya? Numpang lah gampangannya ya, numpang apa yang sedang ngetren. Walaupun itu juga harus dipilih-pilih. Yang sedang ngetren apa itu kita harus tahu, kita lakukan riset atau penelitian atau pengujian baik di platform Instagram dan sebagainya itu medsos maupun web. Ini kayaknya yang lagi rame apa nih, trending apa ini. Nah, kalau produk kita sesuai dengan atau mendekati yang sedang trending ya kita ikut numpang aja. Itu metode yang kedua. Yang ketiga adalah kemudahan tadi sudah dibahas oleh Pak Tri sebagian, kemudian secara tools atau alat yang kita pakai untuk memudahkan itu adalah salah satunya itu pembayaran tadi. Orang produk kita udah bagus, sudah tampil bagus baik di Instagram semua platform malah kita pakai misalnya mulai dari Instagram, Facebook, marketplace juga semua kita pakai, web kita punya, Google kita pakai. Tapi kalau ketika orang bertransaksi kemudian macet di transaksinya ya udah nanti ilfil lah hasilnya yang mau beli itu. Jadi sudut pandang kita sebagai penjual adalah fasilitas yang disampaikan Pak Suroso tadi berarti harus salah satunya adalah harus kita pakai. Saya tadi mengetes terus terang Pak Suroso, tadi saya ngetes ketika Bapak nyampaikan tentang kris ya. Tadi kan ada contoh Mang Engking kalau nggak salah. Mang Engking itu tadi saya udah langsung nyoba, kalau pakai HP itu bener nggak tahu yang walaupun dia hanya tampilan di di PowerPoint, di presentasi, tampil di layar saya itu saya tadi coba nyekan pakai 2 Pak, saya tadi Pak. Jadi pakai pakai karena saya belum punya BPD online, saya pakai bank lain, ada 2 bank lain swasta ya. Tadi yang salah satu fiturnya kan bisa diakses melalui bank lain ya, langsung bisa diakses oleh bank lain. Jadi ini salah satu
yang bisa menjadi kemudahan. Artinya apa yang disampaikan Pak Suroso tadi sudah saya coba langsung, itu saya tes langsung, yang nyatanya benar. Artinya kalau kalau kita nggak punya pembayaran online, mungkin akan ketinggalan cukup jauh dengan kondisi bahwa 60-an% orang itu kalau bayar pun sudah pakai mobile sekarang. Jadi nggak perlu lebih ribet, karena dia prosesnya kan menyingkat waktu dan lebih cepat, tinggal nyekan, buka HP, nyekan, udah langsung terbayar. Nah, fitur itu kenapa perlu ada di toko kita, karena satu, online-nya udah, platformnya udah, kita udah pilih. Terus pembayaran ketika terhenti di proses pembayaran menjadi offline lagi misalnya ya, berarti kan kita menjadi belum full online sebenarnya. Jadi masih ada satu step yang perlu kita penuhi untuk menjadi full online. Artinya kita hanya terbatas bisa dibeli kalau orang beli ke toko langsung. Jadi kan kalau kita targetnya adalah full online ya, kita bisa, saya yang sedang di sini pun bisa bayar mangkeng atau bayar beli ke toko Bapak Ibu atau Mas Mbak sekalian. Nah, kemudahan ini yang perlu diperhatikan adalah setelah bayarnya sukses, ya berarti juga harus pengirimannya juga perlu mudah. Artinya pembeli juga nggak perlu ribet atau susah ketika menerima barang. Nah, itu berarti setelah nanti misalnya ini, nanti kan Pak Suroso akan menjelaskan, tadi ada beberapa pertanyaan tentang cara nggawe piye. Nah, itu kan dibahas nanti. Tapi misalnya ini sudah terpasang kris atau metode payment di tempatnya Bapak Ibu, berarti tahap berikutnya berarti adalah harus kerjasama juga dengan yang namanya delivery atau kurir. Jadi ketika nanti udah sukses dengan Pak Suroso, semua udah kris, cocok ini, habis itu berarti harus dilanjutkan dengan transaksi atau proses transaksinya itu ketika pengiriman harus kerjasama dengan kurir atau lembaga yang melakukan pengiriman atau perusahaan yang melakukan pengiriman, ya macam-macam itu, ada banyak pilihannya. Saya tidak perlu menyebutkan merek, nanti nggak di klik sama Mbak Magda. Kalau melihat di perkembangannya sudah ada 72 ribuan lebih merchant dengan senilai lebih dari 120 miliar ini, harapannya sih ini akan terus berkembang. Berkembang itu artinya ketika kita semua bisa gabung di situ, gabung di dalam proses atau platform ini, platform payment online itu kan harapannya baik kita, saya mau beli itu ya gampang, yang jualan juga gampang, nerima duitnya kan tadi langsung, jadi nggak perlu bingung, wah ini dibayarnya kapan ya, pindahnya ke rekening saya kapan ya, sudah dijelaskan oleh Pak Suroso. Saya kira beberapa pointer saya itu, intinya adalah payment online adalah salah satu kunci untuk penilaian terhadap apakah sebuah usaha itu mudah atau peluangnya makin besar atau tidak untuk ketika kita menggunakan platform digital. Saya kira itu dari saya, Mbak Magda, tidak banyak-banyak. Terima kasih. Selamat siang. Baik, selamat siang Pak Iwan. Boleh kita berikan aplaus buat Pak Iwan. Singkat, padat, jelas. Kalau zaman sekarang nih ya Pak Iwan ya, kita daftar pekerjaan gitu biasanya ditanyain sosial medianya apa gitu kan. Kita terekam jejak kita ya, jejak digital kita melalui sosial media. Nah, kalau dalam bidang keuangan atau perbankan, nah ini nih rekam jejak keuangan kita melalui pembayaran online atau pembayaran digital ini ya. Oke. Wah, jadi kalau kita satu momen misalnya kesandung gitu ya, wah ini gimana untuk memulihkan misalnya ya, kita bisa nanya ke Pak Suroso. Baik Pak Suroso, waktu sudah menunjukkan pukul 14:16 ya, waktu Indonesia bagian Barat. Kita ada banyak sekali feedback ataupun tanggapan dari partisipan Pak di live chat. Wah. Ya Bu, ini gimana Pak? Jadi makin semangat ya Pak ya? Ya ini semakin alhamdulillah Bu ya. Jadi responnya dari teman-teman ini luar biasa, ini ada beberapa yang saya baca Bu ini. Iya, saya cek nih ada 10 feedback dari partisipan yang join siang hari ini. Saya pada tadi malam hari sih ya, karena Zoom-nya gelap jadi malam hari. Ya, Pak, saya langsung bacain aja ya yang udah masuk. Karena ini satu persatu takutnya nanti waktunya nggak keburu. Semoga nanti jam 3 kita sudah bisa tuntas menjawab semuanya.
pertanyaan yang dikirim oleh partisipan ya. Terima kasih untuk Mbak Ayu. Mbak Ayu tadi menanyakan apakah nanti dijelaskan mengenai pembuatan QRIS ini ya. Lalu Mbak Ayu juga memberikan tanggapan tadi, apakah QRIS BPDDIY juga diperuntukkan untuk individu atau hanya untuk badan usaha saja? Oh oke, pembayaran tadi ya, contohnya di warung Mangking tadi kan badan usaha ya. Kalau pribadi apakah juga diperuntukkan penggunaan QRIS? Baik, silakan ditanggapi Pak Suroso, 2 pertanyaan dari Mbak Ayu. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Jadi gini, untuk pembuatan QRIS itu tuh yang pasti itu ada permohonan ya, artinya ada aplikasi seperti orang bikin tabungan itu yang harus diisi, yaitu ini hanya identitas lah, identitas dan apa itu gambaran mengenai profil dari pemohon tersebut gitu ya. Itu kemudian ada dilengkapi dengan fotokopi KTP ya tentunya, kemudian ada email dan nomor HP yang harus dilengkapi. Nah itu kalau itu sudah ada, itu bisa kami proses. Nah itu waktunya juga singkat ya, paling sehari sampai 3 hari itu sudah bisa apa terbit buat bank BPDD-nya tersebut, seperti bisa digunakan untuk transaksi seperti itu untuk. Nah, ini pertanyaan dari Mbak Ayu. Kemudian yang kedua tadi apa, Mbak Madalena? Saya kok lupa tadi. Iya, pertanyaan yang kedua Mbak Ayu sampaikan tentang apakah diperuntukkan untuk individu Oh, bisa atau hanya ya, untuk badan usaha aja? Gini, artinya kalau mencermati pertanyaan yang individu dan badan usaha ini untuk maksudnya itu apakah dia harus memiliki usaha itu atau seperti apa nggih? Seperti itu. Nah, kalau sebenarnya kalau di badan usaha itu kan bentuknya ada badan hukum, ada perorangan gitu ya, seperti itu. Nah, ini bisa semua QRIS ini bisa dinikmati oleh badan hukum maupun perorangan ya. Jadi kalau PT mau bikin juga bisa, perorangan pun yang memiliki usaha seperti warung makan tadi, kemudian ada mungkin butik dan lain sebagainya yang belum berbadan hukum juga bisa memanfaatkan QRIS ini, seperti itu. Siap, wah Oke, langsung dijawab tepat oke. oleh Pak Suroso. Terima kasih Mbak Ayu. Lalu pertanyaan berikutnya dari Mbak Retna Kurniasih. Pak Suroso, di Mujamuju itu ada Sanmor Kerto. Mungkin kayak Sanmor yang di UGM itu ya Pak. Ini ada namanya Sanmor Kerto. Yang lokasinya di Jalan Kerto. Apakah para pelaku usaha tersebut bisa juga Pak menggunakan QRIS? Oh, ya. Terima kasih Mbak Retna ya, Retna Kurniasih ya ini. Betul. Nah, ini alhamdulillah ini Mbak Dewi ini hari ini membantu kami salah satunya Mendapatkan mem- data ya Pak. mempertemukan apa yang kami apa yang kami cita-citakan gitu ya Pak ya, seperti itu. Jadi sebagai contoh Bapak Ibu ya bisa kami sampaikan bahwa sampai dengan hari ini itu masih berlangsung, itu ada kegiatan Jogja Gumregah yang ada di Jalan Paris itu ya, yang jadi Jalan Paris yang berlokasi di stiker ya, stiker. Nah, itu ada pasar malam dan aneka mainan ya Bapak Ibu di sana. Nah, ini di sana itu kami sekarang ada program cashback yang melakukan transaksi pembayaran melalui mobile banking Bank BPDDI dengan kode Bank BPDDI ini ada program cashback baik dari sisi pembeli maupun fee atau reward untuk penjualnya. Jadi kami mencoba untuk sama dua sisi ini kami coba tidak tidak keuntungan itu hanya pembeli, tapi kami untuk biar penjual itu juga ada greget untuk menawarkan oh bayarnya pakai mobile banking atau Bank BPD, ini kami juga ada stimulus fee untuk mereka. Jadi ini masih berlangsung dan alhamdulillah respon setiap hari kan kami pantau transaksinya, itu kami pantau perkembangannya cukup bagus. Dan ini berarti ini mau ada lagi ya ini berarti artinya ini data ini Bu Retna nanti bisa apa ya kita tiktokan dan alhamdulillah sekali ini malah senang TikTok kan nanti sekali dipikirnya bikin konten di TikTok loh Pak. Gitu kan. Kita ya Ya komunikasi atau follow kita up ya apa Pak ya ya. Oke. kita langsung follow up Mbak. Nanti Pak, tapi omong-omong tadi itu program untuk yang dapat cashback itu berlaku sampai kapan ya Pak?
Bapak belum sampai punya selesai catatan. tanggal 16 Oktober, Bu. Oh, oke. 16 Baik. Oktober. Dan di saat ini juga kita nanti sore itu ada launching untuk dalam rangka HUT ke 266 Kota Yogyakarta, ada yang namanya program Sekati Mall ya Bu ya, Sekati ing Mall. Jadi ada pameran UMKM yang dilaksanakan di Galeria, kemudian Lipo dan Malioboro Mall. Nah ini ada 90 UMKM dan kita juga akan menghadirkan program cashback untuk yang bertransaksi dengan mobile banking kuatnya Bank BPDDY ya, seperti itu. Jadi nanti sore jam 18 itu ada pembukaannya di Galeria Mall. Oke. Jadi kami memang harus dekat ini dengan pemerintah kota ya. Terima kasih sekali ini Mbak Dewi mengawali ya, karena memang saya baru 1 bulan bergabung di Senopati ini. Jadi ini sudah Dayem saya ada Sunmore Sanmorkerto Kerto, ya Bu ya. Sunday morning, Mbak. Ini Sunday biasanya morning ini di pagi-pagi. Muja-Mujil. Nah, Iya. nanti segera kami tindak lanjuti dan kalau yang semacam ini kami ada yang di Langenastran Bu. Jadi Langenastran itu ada jalan di sebelah timur alun-alun kidul itu ya jualan aneka makanan itu dan sampai sekarang alhamdulillah masih jalan ya. Itu mulai kemarin waktu bulan puasa. Jadi kami bukakan kris semua dan alhamdulillah ada apa itu banyak transaksi yang ini. Karena ya itu tadi seperti saya sampaikan dengan QRIS ini kan mudah, aman, praktis ya dan modern ya, tidak perlu misalnya sekarang pengembalian uang 100, 200 dan lain sebagainya receh itu kan juga Iya. sangat merepotkan ya. Tapi dengan Kita udah ini nggak jumpain kembalian permen ya Pak sekarang ya Pak ya? permen G. Nah ini Bu G. Jadi nanti Bu Retno Kurniasi nanti minta kita anu G, kita tiktokan G. Iya. Kita Nanti boleh langsung kasih kontaknya G. ke Pak G. Suroso atau Mohon Siap. nanti mohon izin menambahkan nih Pak G. Suroso, Mbak Magda, Pak Iwan, Mas Iwan. Jadi kan sebenarnya kemarin kita sudah melakukan pelatihan nih Pak. Nah, salah satu pelatihan kemarin bukan salah satu. Jadi kemarin kan kita pelatihan penguatan ekosistem digital itu ada di 6 kelompok UMKM Pak dan 3 kampung wisata. Nah, yang salah satunya itu yang dari UMKM Muja-Muju ini Pak, yang mengadakan Sunmori di Kerto, dan kalau tidak salah kemarin yang di Karangwaru itu juga ada Sunmori-nya Pak. Nanti mungkin bisa sinergi ya Pak ya, bisa kerjasama antara kelompok yang udah ikut pelatihan kami, mungkin kita kirimkan datanya atau kita inventarisir lagi kira-kira siapa yang tertarik. Nanti rekan-rekan dari BPDDIY, Pak Suroso dan tim gitu, mungkin bisa menindaklanjuti itu untuk membantu mempermudah rekan-rekan pelaku UMKM ini. Mungkin begitu ya Pak Suroso Ya, ya? dengan senang hati Mbak Dewi. Jadi kami pun Alhamdulillah. gini, kami pun juga mendorong tidak hanya memberikan fasilitas itu, tapi ada stimulus supaya pembeli itu tertarik, penjual juga ada greget untuk Wah, menawarkan gitu loh. Kalau keren. stimulus itu hanya kami berikan ke kadang pembeli, itu Bu, kadang itu kejadian juga ya, kejadian artinya seperti yang saya sampaikan tadi di awal, Pak Tri sampaikan bahwa nek orang nganggo uang itu orang marem itu kadang sini itu didelik gitu juga. Tapi dengan disembunyikan. Tapi dengan stimulus itu, oh karena ada transaksi ini dengan segini saya dapat segini, di samping laba yang mereka akan transaksikan juga dapat stimulus, itu akhirnya juga menggugah di pedagang itu untuk mendorong pembeli itu pakai itu. Jadi kami dua sisi kami perhatikan Mbak Dewi. Dengan senang hati Mbak, karena kami pun sekarang baru hunting ini siapa lagi nih, yang di mana lagi yang bisa kami anukan. Siap Nah ini Pak. ada informasi J. yang di depan mata yang harus kami tindak lanjuti segera. Terima Iya. kasih Mbak. Terima kasih Pak Suroso, makasih Mbak Magda. Makasih Mbak Dewi. Wah, ini berarti hari ini sebenarnya nih Pak Suroso dapat banyak data nih ya dari para partisipan yang join. Alhamdulillah, terima kasih sekali ya untuk pertanyaan-pertanyaan dan feedback. Jadi dengan demikian terbantu sekali untuk bisa bersinergi, membuka kesempatan atau peluang ya untuk bisa bekerja sama. Baiklah, pertanyaannya tidak hanya seputar untuk Pak Suroso dan kaitannya dengan BPD ya, untuk para partisipan boleh juga bertanya kaitannya dengan Kominfo, nanti akan dijawab juga ya. Nah, tadi ada pertanyaan bagus sekali dari sebentar, saya panjat chat ya, dari Mas Didi.
Saya itu sudah pernah loh Pak mengajukan pembuatan QRIS, tapi sampai saat ini kok belum dikabarin ya sama BPD. Waktu itu saya di BPD Kepatihan loh Pak. Nah, Kepatihan itu berarti, oh bukan Senopati ya, Kepatihan itu beda ya lokasi dengan Senopati. Boleh Oke, oke. ditanggapin Pak? Ya, Mbak Dewi bisa minta kontaknya aja Mbak, nanti Oh tak follow ya, up nggih segera nggih. baik. Bisa Pak, Jadi nanti saya japri ya Pak ya. saya Iya, pastikan tidak lama lah untuk proses ini Siap. nggih. Jadi ya ini apa ya, ya memang menjadi PR kami kaitannya dengan pelayanan ya Bapak Ibu ya, ini harus kami buktikan bahwa coba kita coba kami intens. ya. Kalau biasanya itu putus komunikasi itu karena syarat apa dan lain sebagainya yang mungkin belum disampaikan atau apa gitu ya. Tapi karena sudah hadir di sini ya kami akan berusaha untuk semaksimal mungkin Mbak. Jadi kami minta dengan syarat sangat Ya. kontaknya aja saya hubungi nanti segera kami realisasikan. Luar biasa loh, Baik Pak Pak Suroso Suroso, pasang terima badan. kasih. Oke, oke, oke. Iya, baik. Nah, kemudian dari Mas Didi kita ke Mbak Indah ya. Kenapa M-Banking BPDDIY belum ada menu mutasi bulanan, Pak Suroso? Oke. Ya ini jadi yang saat ini tersedia itu adalah fitur untuk mutasi 10 mutasi terakhir. Jadi apa itu yang masih tersedia ya Bu ya. Jadi ini memang kami baru dalam proses pengembangan dan semoga segera bisa ada nggih Bapak Ibu. Jadi kami kan memang seperti itu kan ada intinya grading-grading ya bertingkat-bertingkat kita Upgrade ya, kita Pak. upgrade lah seperti itu ya. Artinya eh, ini kemarin hanya mungkin pertama itu hanya 5 sekarang sudah bisa 10 gitu ya. Sudah meningkat tetapi yang jelas untuk fungsi dan lain sebagainya transfer kemudian apa ya payment kemudian eh, itu sudah bisa atau sama ya mungkin dengan apa dengan teman-teman yang lain terbukti bahwa pengguna yang ada sekarang itu ya yang seperti yang saya sampaikan kemarin tadi itu sudah 135.933 yang menjadi atau yang memiliki mobile banking BPDDY dan ya ini menjadi PR kami dan perhatian kami memang saat ini baru 10 mutasi transaksi terakhir yang tersedia di mobile banking Bank BPDD seperti itu. Ya. Baik. Terima kasih Pak. Nanti ditunggu untuk upgrade-nya ya Pak ya, karena Iya, iya. untuk nambah fitur upgrade itu saya yakin juga butuh. Pengorbanan, Bu. Iya, Butuh begitu pengorbanan. ya. Tapi Iya, terima iya. kasih loh untuk masukan dari Mbak Indah, ini merupakan Iya, salah satu iya. penyemangat ya buat Iya, BPD siap. untuk Oke, bisa oke. meningkatkan layanannya kaitannya dengan mutasi bulanan. Mas Rafa kasih semangat nih Pak. Semoga ke depan M-Banking BPDDIY lebih user friendly ya Pak. Ya, Oke, Bu. siap. Pertanyaan berikutnya dari Mbak El Tanti. Pak, saya mau bertanya untuk proses pengajuan KUR BPD DIY melalui kawan usaha. Kira-kira berapa lama ya waktu yang dibutuhkan? Ya, oke, terima kasih. Jadi sepanjang syarat lengkap itu ya. Jadi kami kalau syarat lengkap ya kami kalau untuk ada tiringnya Bu ya kalau misalnya sampai dengan yang mikro itu super mikro yang mungkin hanya 1, 2, 3 hari. Kemudian kemudian yang kecil ya sampai 500 juta itu ya mungkin sekitar 7 hari kerja lah seperti itu. Oke. Ya, dengan syarat lengkap, oke. Dengan syarat lengkap. Jadi tidak ada yang sulit. Artinya pengajuan itu juga karena terus terang kami juga didorong untuk benar-benar memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal ya seperti itu. Jadi biasanya itu yang jadi penghambat memang kalau yang di KUR itu kan ada rule-rule ya, rule-rule yang harus dipenuhi. Artinya yang pertama mungkin kaitannya dengan itu kan tidak boleh berarti menikmati pinjaman produktif di tempat lain gitu ya seperti itu. Kemudian yang biasanya jadi penghalang itu adalah rekod atau historis dari debitur ternyata pernah bermasalah di bank ini, bank itu yang mungkin jadi penghambat ya Bu. Tapi kalau
semuanya clear itu insya Allah kami secepat mungkin lah seperti itu. Jadi kalau sampai 500 juta aja di sini ya mungkin kami bisa 7 hari kerja itu ya Bu ya. Iya, Baik. dengan syarat lengkap itu. Betul, dengan syarat lengkap. Itu Ya. kemungkinannya jawabannya iya atau tunggu ya Pak ya. Jadi nggak pernah dijawab nggak bisa, nggak ada jawaban tidak bisa. Jawabannya adalah iya dan tunggu gitu ya, atau belum. Tuh kan seru Gitu, kalau gitu. kerja di bank itu ya. Kita pemberi harapannya itu belum dan iya. Kalau yang tidak nggak ada yang ditolak ya. Paling belum aja. Baik, kemudian pertanyaan dari Mas Muhammad Permadi. Pak, saya mau bertanya, apakah ada potongan biaya di QRIS? Apakah ada potongan biaya di QRIS? Mungkin biaya administrasi atau beban apa kali ya Pak ya. Kemudian pertanyaan kedua, apakah pembayaran di QRIS bisa mempengaruhi kepuasan dari usaha kita alias ada rankingnya, peringkatnya gitulah. Oh iya. Oh, ya, pertanyaannya kritis juga nih Mas Permadi ya. Oke, pertanyaannya ada dua ya Pak ya. Oke, terima kasih. Ya, yang pertama itu mengenai biaya saat ini sampai dengan saat ini tidak ada. Jadi bagi si pembeli, misalnya kita makan warung makan habis 20.000, yang ditransaksikan ya hanya 20.000 tersebut gitu ya. Kemudian bagi merchant juga sampai saat ini tidak ada potongan kaitan dengan fasilitas itu. Jadi Tidak ada atau belum Pak? belum ada berarti Oh ya. ya. Nggak tahu nanti kebijakannya seperti apa ya ke depan ya. Tapi Semoga sampai tidak saat ada. ini belum ada. Jadi memang beda dengan transfer. Kalau kita transfer ke tempat atau bank lain dan lain sebagainya itu kan nanti ada potongan ya. Tapi kalau untuk saat ini untuk pembeli maupun merchant itu belum ada dengan saat ini. Oke. Terus Untuk ranking kemudian Pak, yang peringkat kedua kepuasan. untuk ke peringkat kepuasan. Nah ini memang untuk saat ini belum tersedia ya, belum tersedia fasilitas tersebut. Jadi kan memang ini mungkin kita bercermin dari teman-teman yang lain itu ya Bu ya, yang apa itu seperti GoFood dan lain sebagainya. Kalau makannya enak dan harganya murah kita kasih ranking. Dan di ranking tersebut itu menjadikan apa ya istilahnya pengguna itu akan lebih yakin gitu. Saya sendiri kalau misalnya cari warung itu ya cari yang bintang 5 gitu ya. Jadi memang di QRIS ini atau di mobil QRIS ini memang belum ada untuk fasilitas tersebut. Oke, Oke. baik. Siapa tahu nanti jadi ide ya Pak. Siapa tahu ini Ya, adalah oke, merchant oke. dengan transaksi tertinggi bulan ini. Tertinggi gitu, Wes, gitu terus ya. ada Bintang rankingnya ya Bu 5. ya. Gitu. Betul. Ya, siapa tahu ya Pak jadi dapat ide kan ya. Oke, 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 oke. mempengaruhi kepercayaan diri dari pelaku usaha khususnya dalam pembayaran. Pertanyaan dari Mbak Deti. Mbak Deti bertanya, kapan ya BPD gabung di Flip? Wah, ini. Kapan ya BPD gabung di Flip? Oke. Mana ini Pak? Oke, iya. Iya. Oke, ya ini kalau seperti ini kan memang berkaitan dengan Renstra ya. Seperti ini kan termasuk langkah-langkah strategis ya Bu ya. Ya memang ini malah dari sini kita malah mendapatkan inspirasi gitu loh. Ternyata ada yang menanyakan ya. Nanti coba kami akan follow up ke yang lebih yang lebih berwenang lagi untuk kaitannya dengan ini ya Bu ya. Seperti itu. Tapi yang jelas ini jadi inspirasi lah. Ternyata memang ada yang masyarakat yang peduli eh, menanyakan ke kami ya. Ini berarti kan ini peduli ke kami ini Bu kalau Iya. seperti Ini itu. sebenarnya acara ini nih harusnya BPD ini sponsor utama karena ini nih ya jaring aspirasi loh Mbak Dewi. Jadi Kasih nanti kita semua ini. kasih invoice ya ke BPD ya. Jaring aspirasi loh kita ini. Ini pertanyaannya untuk Mahal loh kita loh. udah dapat tanda ya Bu ya. 1 bintang. Kemudian yang sip tadi udah 2 ini Bu. Yang bisa Iya, Pak. luar Terus biasa. apa Ini tadi ya? partisipannya kritis-kritis nih. 3 Coba. friendly. Friendly Iya. ini yang User cuma friendly lah. Kasih Iya. bulanan tadi ya Pak ya. Pak, nanti saya bisikin nomor rekening saya, Pak. friendly baik. ini enggak, makanya itu Bu. Ini Baik. kami Banyak tadi Pak coba untuk masukannya. jadi memang Bu, kalau Bersyukur nih fitur BPD. mobile banking ini kami kan sudah beberapa kali mengalami perubahan ya. Mengalami perubahan
yang tentunya semakin ke sini semakin informatif ya seperti itu. Nah, Oke. dan kalau dulu masih sangat sederhana sekali, nah sekarang udah berwujud ada layar yang lumayan menarik lah dari apa itu warna, kemudian letak dari masing-masing item itu udah menurut kami udah menarik. Tapi kalau dulu kan perlu perlu mau transaksi ini harus anu dulu. Oh ini di mana ya letaknya gitu. Tapi sekarang sudah terinci lagi gitu ya. Tapi masih ada yang memang menghendaki friendly. eh, Ya ini mudah-mudahan apa ya ke depan saya yakin memang ada upgrade menuju apa yang dikehendaki oleh masyarakat. Terima Amin. kasih. Iya, jadi penting nih BPD diundang sering-sering biar telinganya Pak Suroso agak anget dikit gitu karena kan nasabahnya kayaknya kritis, banyak permintaan ya. Ini kayaknya memang saya ini alhamdulillah ini bisa diketemukan dengan Dewa Penolong ini Mbak Dewi. Padahal Dewi hanya Pak, Dewi nggih, penolong Pak. ya Dewi Penolong ini apa itu padahal hanya WA-an ya simpel sekali. Iya. Hanya WA, Heeh. hanya paling 2 kali 3 Tapi Pak kali Suroso WA lah ketemu kemudian udah jadi jadi gimana Bu? program ya, jadi Jadi event. program. Nggih. Tapi Pak Suroso nggak ngerasa kayak dijoroknya kan ya Pak ya? Kayak dicemplungin ke kawah gitu ya? Enggak, Coba nih Pak Suroso enggak. ya, karena Enggak ini partisipannya nih semuanya kritis-kritis dan ya, terbuka gitu apa adanya bersuara. Baik, sebelum saya membacakan pertanyaan dari Mbak Retno yang berkaitan dengan bisnis online, Pak Iwan mau kasih tanggapan Pak? Silahkan boleh loh. Jadi apa namanya yang menarik tadi usulan fitur-fitur tadi loh Pak Suroso. Wah ini kayaknya perlu apa namanya tanggapi cepat itu. Sama apa namanya kalau yang satu poin yang terkait dengan apa namanya dengan bukan pertanyaan kayaknya usulan itu tadi. Yang bintang itu juga penting. Bintang itu kalau dari perspektif kami sebagai apa namanya sebagai pelaku pengguna digital ya nanti Pak. adalah ya pengguna eh, apa namanya penjual atau merchant itu kan dari sudut pandang saya sebagai yang mau beli itu kan sebenarnya searching dulu Pak. Searching dulu kita cari ya kalau pakai ya karena saya sukanya makan ya misalnya cari warung makan ya saya cari itu yang bintangnya tinggi dan kalau bisa udah banyak yang ngasih review gitu. Jadi kalau barangkali sih perspektifnya itu kan perspektif community base atau user base. Sehingga saya sebagai pembeli akan makin percaya kalau sebuah tempat itu rating kalau saya menanggapi dari pertanyaan salah satu peserta tadi adalah misalnya nih adalah suatu tempat dari rating Google-nya bagus, rating medsosnya bagus, kemudian rating payment-nya juga bagus itu kan makin lengkap itu Pak ya. Makin lengkap dan orang saya sebagai yang beli itu semakin yakin bahwa tempat yang jualan ini memang makin terpercaya gitu. Saya kira itu yang paling menarik itu kalau dari banyak pertanyaan tadi itu selain yang user friendly tadi. Baik, Mungkin di itu Mbak. underline nih sama Pak Iwan ya. Makin makin mantep deh pokoknya Karena prinsip dengan terobosan. prinsip digital ini kan sebenarnya community based sebenarnya. Bagaimana komentar orang lain atau bahasa dulu itu word of mouth. Jadi getok tularnya itu seperti apa? Kalau kita dengar dari teman kita itu akan makin yakin. Itu prinsip yang perlu kita catat. Atau istilahnya sekarang ya trending atau netizen penilaian dari netizen gitu. Kalau netizen bilang bagus ya semua akan ikutan bagus. Gitu. Saya kira itu. Baik, terima kasih. Baik Pak Suroso, wah waktunya cepet banget kan Pak. Ini pertanyaan masih banyak loh Pak. Saya langsung bacain ya. Pak Iwan terima kasih feedbacknya, nanti ditunggu lagi ya Pak ya feedback berikutnya. Mbak Retna bertanya nih Pak Suroso, kalau untuk online shop atau bisnis online, apakah bisa mengajukan pembiayaan? Pembiayaan ya Pak, bukan pembayaran QRIS ya. Pembiayaan ke BPD. Karena biasanya ada syarat foto toko, surat keterangan usaha, dan macam-macam. Sementara mungkin online shop atau bisnis online ini minim untuk bisa memenuhi persyaratan selengkap itu. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Retno. Jadi perlu kami sampaikan bahwa saat ini tidak ada jaminan ya, artinya kami dalam menganalisis permohonan kredit itu yang menarik adalah ada perubahan Bu. Kalau dahulu itu tokonya gede, persediaannya banyak,
Nah, itu yang apa ya, secara kasat mata ini mesti punya kemampuan yang lebih gitu loh. Tapi akhir-akhir ini dan sudah terjadi sering kami itu mendapatkan nasabah-nasabah online seperti ini gitu loh. Dan satu keuntungan di kami, nasabah online itu dalam bertransaksi mungkin hampir pasti tidak ada yang cash atau tunai. Nah, dari sisi perbankan ini sangat memudahkan sekali karena kami tinggal lihat mutasi rekening. Mutasi rekening omsetnya berapa itu kelihatan Pak, sudah kelihatan ini dan tidak bisa dibohongi gitu loh. Jadi mungkin kalau yang masih konvensional gitu ya, untuk usaha-usaha seperti yang di pinggir-pinggir jalan, buka toko dan lain sebagainya itu kan dia masih banyak yang tunai itu malah kadang itu apa yang kita lihat itu tidak sesuai dengan kenyataan gitu loh. Artinya kita hanya lihat barangnya tapi nggak tahu perputarannya itu seperti apa gitu. Jadi kadang apa ya, ternyata barangnya kan yang payunya tidak ada gitu karena dia kan kalau pakai tunai kan masih bisa tidak kecatat Pak, tidak terekod. Tapi kalau yang namanya sudah dengan tadi itu semuanya melalui rekening itu malah sangat memudahkan kami dalam menganalisa seperti yang mungkin disampaikan Pak Iwan tadi atau usulan teman tadi itu ada yang itu tadi Pak hanya bermodal data bintang tadi itu udah analisinya udah nggak macam-macam Bu. Pokoknya bintang 5 biayai, bintang 5 biayai gitu. Seperti karena apa? Karena sudah pasti bahwa yang dapat bintang 5 itu kan berarti kan di situ mungkin masyarakat itu udah puas terhadap mungkin kalau warung ya terhadap harga maupun rasa dan sebagainya gitu. Tapi kalau misalnya ada warung ternyata bintang 1, 2 seperti itu ya kami pertanyakan gitu. Oke. Pertanyakan meskipun secara fisik wah ini apa itu warungnya gede, persediaannya banyak tapi malahan kita pertanyakan. Tapi kalau nah ini kalau dengan semuanya cashless artinya apa itu akan dari sisi perbankan sebenarnya jadi mudah menganalisis. Jadi analisnya itu tidak tidak apa ya tidak gerambiangan gitu loh. Tapi sudah benar-benar ada historisnya yang memang itu eh, tidak bisa dibohongi gitu loh. Eh, kan sekarang mungkin oh ini tuh apa itu yang masuk rekening aja segini gitu ya meskipun tinggal kita matchingin aja dengan keadaan yang bersangkutan itu sudah sangat memudahkan jadi tidak perlu lama-lama dalam menganalisis kredit kalau semuanya sudah cashless Bu. Ya, jadi Dan jadi artinya sangat online sangat shop bisa ini sangat bisa ya, sangat bisa sekalipun tadi sangat bisa persyaratannya tidak ideal banget gitu Nggih, ya. sangat Itu bisa kalau bintang 5 langsung dapat kemudahan, kalau bintang 7 nih kayaknya malah dapat kesulitan ya, karena sakit pusing Bu kepala ya pusing kan. Jadi bintangnya jangan over ya, malah nggak dipercaya ya. Oke. Pak Suroso Eh, ini ada pertanyaan boleh menarik dari boleh gimana nambahin Mas dikit Iwan? Mbak Magda. Boleh, silakan Ini Pak Iwan. mumpung masih nyambung dengan yang disampaikan Pak Suroso. Saya kira pertama saya perlu berterima kasih juga Pak kami sebagai mungkin apa namanya pendamping UKM ya terkait utamanya digital itu pertama ya terima kasih banyak kalau bank bahkan bank daerah pun itu sudah transformasi digitalnya itu udah sejauh ini gitu ya artinya ketika menanggapi teman-teman yang jualannya kan tidak melulu tidak model dulu ya istilahnya modelnya sudah sangat berubah. Eee, itu udah itu sangat membantu bahwa kami yang jualan online pun tetap mendapatkan fasilitas dengan sudut pandang yang seperti itu ya, tidak lagi yang sudut pandang konvensional. Yang kedua, menanggapi Mbak Retno tadi ya, Mbak Magda ya, mungkin sedikit bocoran aja Mbak Retno. Caranya mungkin ya saya nggak tahu apakah betul apa enggak dari perspektifnya Pak Suroso sebagai yang punya bank. Jadi caranya kan kalau zaman dulu itu kan kita harus moto-moto toko kita. Fotonya seperti ini, apa tadi istilahnya, katalognya atau rak-raknya ya, showroom-nya seperti ini, produknya seperti ini, asetnya seperti apa gitu. Terus laporan buku mungkin ya bukunya dicetak, difoto dan sebagainya. Nah kalau sudut pandang digital adalah setahu saya ini
kita punya di toko online itu kita sebagai penjual itu punya akun sendiri sebagai penjual atau seller. Jadi seller adminnya gitu ya. Jadi kita bisa melihat insight istilahnya di situ. Nah, sebenarnya yang perlu kita buat untuk mengajukan ke Pak Suroso itu profiling kita sendiri. Misalnya toko baju Mbak Retno atau toko apa ya mungkin ya toko Juretno atau toko Batik Retno gitu. Bunyinya di toko online-nya itu saya nggak tahu toko online-nya apa dan saya tidak perlu nyebut mereknya. Hampir semua yang saya tahu adalah toko online itu ada seller admin. Jadi modul yang khusus untuk kita sebagai penjual itu ada insight. Insight itu semacam kayak mulai dari statistik, riwayat atau transaksi, riwayat mulai stoknya sendiri dan seterusnya itu bisa kita capture semua. Jadi nanti pas mau ke Pak Suroso itu yang kita Sodorkan. dapat ya kita sodorkan itu bukan lagi Ya. foto dalam artian fisik foto tempat kita, tapi capturean dari toko online kita itu mulai dari covernya. Iya. Covernya kalau di screenshot itu seperti apa, jadi kebaca bahwa oh ini nama tokonya di marketplace itu seperti ini. Kemudian insight-nya tadi itu. Jadi yang kita sodorkan Pak profil kami itu adalah yang udah beli sekian, transaksinya sekian. Selain yang nanti Pak Suroso kan akan menengok rekening kita ya, tapi di sisi kita sebagai profil bahwa saya tuh transaksinya per bulan mungkin sudah sampai sekian loh Pak, atau per tahun sekian. Saya sudah berdiri setahun itu diklik dari riwayat pertama. Katalog riwayat pertama kan bisa kita buka bahwa kita udah ada transaksi terus tadi bintang. Nah, itu istilahnya insight kalau di dalaman. Jadi kita bisa nyampaikan ke Pak Suroso itu sudah dalam bentuk satu proposal itu udah lengkap. Pak, toko saya namanya ini, screenshotnya ini, kemudian insight-nya statistik transaksi mungkin selama 6 bulan terakhir seperti ini. Terus growth-nya atau apa namanya? Growth ya Pak ya istilahnya ya. Pertumbuhannya dulu misalnya per bulan ada 100, sekarang setelah 6 bulan ini ada 1000, naiknya sekian persen itu wah mungkin makin lebih cepat lagi itu. Mas langsung disetujui tanda tangan saat itu juga mungkin loh ya. Saya kira tambahan saya itu, Mbak. Baik, Mudah-mudahan nggak salah ya Pak Suroso ya. jadi laporan data-data screenshot tadi ya. Iya, Pak Suroso kayaknya lagi nge-freeze itu. Iya. Oke, di tempat saya sih nampaknya nge-freeze Pak Surosonya. Nge-freeze, ya ampun, benar ngomong Freeze freeze lagi. jadi nge-freeze. Iya. Aku jadi deg-degan loh. Ini Pak Suroso kenapa sinyalnya nge-freeze kan aku jadi membayangkan gitu. Nanti kalau aku lagi transaksi tiba-tiba transaksiku nge-freeze di tengah jalan. Udah kurang saldo duitnya. Aman. Backupnya banyak. Backupnya banyak ya. Kalau server transaksinya backupnya banyak. Oke, semoga ya gitu ya. Jadi ini hanya membayangkan karena kita lagi ngobrol dengan orang perbankan gitu ya. Wah, ini Mungkin itu pertanyaan. tadi Kenapa? rumusnya itu berlaku untuk yang lain juga mungkin karena kita di dunia digital tidak harus melulu kayak zaman dulu untuk mengajukan ke bank itu ya kita yang bisa kita capture atau kita potretkan, profilkan bahwa usaha kita seperti apa itu secara online ya kita potret aja semua. Jadi itu kayak lampiran ya, Ya, lampiran yang dipercaya. proposalnya itu betul. Bentuknya bahwa kemajuan usahanya itu kan udah bisa kita capture semua itu. Bisa untuk langsung jadi kayak proposal pengajuan kredit. Ya, benar Gitu. ya. Oke, Mbak Retno, terima kasih loh pertanyaanmu jadi dijawabnya panjang lebar, tetapi intinya adalah kesempatan selalu bisa ya, peluang selalu ada. Baik, saya cek pertanyaan itu banyak banget. Ini masih ada menyisakan 4 pertanyaan yang cukup panjang kali lebar, butuh ditanggepin. Sementara waktu kita saya cek tinggal 5 menit terakhir. Luar biasa. Saya ingatkan ya untuk partisipan segera mengisi link presensi. Ini berkaitan dengan penerbitan e-sertifikat yang nanti akan dikirimkan ke teman-teman ya. Jadi silahkan segera saja diisi link presensinya. Kemudian seperti yang tadi saya sampaikan akan ada 5 partisipan yang terpilih untuk mendapatkan hadiah yang berupa hadiahnya saya nggak tahu berupa apa ya, tapi ini merupakan hadiah persembahan dari BPD DIY. Pak Suroso, are you okay, Pak? Atau sudah kelelahan? Oke, Bu. Ya kali udah kelelahan menjawab pertanyaan para partisipan. Hari ini sangat luar biasa, jadi alhamdulillah sekali ini saya juga nggak mengira respon dari teman-teman begitu antusias, begitu Iya. perhatian pada kami, Bu. Ini ya dengan seperti ini, Bu, kami bisa mengetahui posisi kami itu sekarang ada di mana gitu ya. Kalau nggak ada seperti ini, kami hanya di zona nyaman, merasa sudah cukup. Ternyata ekspektasi dari masyarakat itu sudah kencang sekali. Nah, ini yang jadi PR kami. Luar biasa, benar-benar ini. Ini bukan kata-kata pemanis, tapi memang sangat bermanfaat untuk saya dan BPD. Seperti itu. Baik Pak Suroso, Pak Iwan, dan juga Bapak Ibu semuanya yang saya kasihi, karena waktu kita sangat singkat ya, tinggal 5 menit lagi, saya minta izin untuk membacakan pertanyaan yang sudah dikirim. Nanti seberapa yang diingat dan mau dijawab silahkan ya Pak.
Karena yang sudah ngetik capek-capek tuh rasanya kalau nggak dijawab tuh nyesek gitu. Terus besok ada Digitalk sesi 3, wingirat dibaca ke, bener-bener dijawab, dibaca ke ora. Nah itu takutnya nanti malah ada yang baper ya. Jadi saya mohon izin membacakan feedback dari para peserta ya. Dari Mbak Salsabila menuliskan, ini merupakan gagasan baru yang sangat menarik ya, mengingat perkembangan zaman memang sudah berubah sangat cepat. Saya bertanya untuk transaksi QRIS dan M-Banking kan memerlukan koneksi internet ya Pak. Nah bagaimana jika terjadi kemungkinan buruk seperti trouble dalam koneksi internet yang nantinya bisa menghambat transaksi pembayaran. Nah bagaimana nih teknologi tetap bisa membantu kita lebih efisien, namun juga memberikan solusi terhadap kendala-kendala berkaitan dengan internet atau trouble. Nah ini pertanyaan ditujukan untuk Pak Suroso dan Kominfo ya, Kominfosan nanti mohon ditanggapi. Lalu pertanyaan berikutnya dari Mas Wahyu atau Mbak Wahyu Pratiwi. Saya di daerah pedesaan, pemakaian QRIS apakah bisa digunakan? Sedangkan masyarakat pedesaan lebih suka memakai uang cash daripada QRIS. Lalu saya bacakan dulu ya Pak, banyak banget. Lalu tadi Mbak Retno bilang kalau di Sanmorkerto itu sudah 6 bulan loh Pak. Terima kasih sudah dibantu menjembatani komunikasi antara BPD dan kami, khususnya Pak Suroso dan Mbak Dewi, terima kasih. Lalu Mas Wahyudi bertanya, merchantnya yang pakai QRIS BPD mana aja? Ih, tadi ada 17.000 lebih loh. Kalau suruh bacain Pak Suroso bisa puasa seminggu nanti hanya untuk bacain jumlah merchant atau info merchantnya. Ya tolong, yang ini nggak usah dijawab sih Pak, banyak banget soalnya ya Pak ya. 17.000 lebih, ya infonya berarti bisa buka di web barangkali ya. 72 Bu, 72.000. 72.000 malahan, wah bisa sampai Lebaran tahun depan dibacain ya. Oke, Mas Wahyudi, terima kasih buat pertanyaan Anda ya. Lalu dari Mbak Eltanti, saya tuh mau curhat Pak. Saya pengajuan di bank lain dari awal Agustus sampai sekarang belum diproses loh Pak. Padahal saya nasabah lama dari tahun 2012 dan belum ada tuh saya bad record selama ini. Kalau misalnya memungkinkan saya mau pindah ke BPD aja. Siapa tahu ya aktivasi nasabah 2022 ya langsung di ACC di tahun yang sama kreditnya. Semoga ya Mbak Eltanti ya. Mbak Dewi langsung japri saya ya nanti. Asik. ini. Jadi saya nanti ya, spesial ya. Khususnya, jadi saya sering TikTokan sama Mbak Dewi nih. Kita mungkin dipertemukan ini Mbak Dewi. Lanjut Pak, aduh pertanyaan banyak sekali. Kemudian saya pribadi lebih senang menggunakan metode pembayaran ini karena praktis ya. QRIS ini praktis dan tidak ada tambahan biaya administrasi. Meskipun QRIS tujuan pembayarannya tidak diterbitkan oleh bank yang sama dengan bank yang digunakan. Jadi ini lebih mengapresiasi. Terima kasih Mbak Ayu. Kemudian Astra Jingga menuliskan panjang juga nih, apakah BPDDIY juga memberikan semacam edukasi ke masyarakat terkait penggunaan QRIS ini sendiri? Apakah saat ini sudah ada dua-duanya bisa? Alias pelanggan menunjukkan kode QRIS ke merchant atau merchant menunjukkan kode QR ke pelanggan. Mengingat kemampuan setiap orang kan beda-beda Pak dalam penggunaan gawai. Oke, apakah dibantu memudahkan? Lalu berikutnya, aduh Pak, kasihan nih Bapak Suroso, pertanyaan banyak banget. Saya mau share dong Pak, mau di-share lagi syarat ketentuan pembuatan QRIS jika lebih dari 3 hari prosesnya, apakah bisa menghubungi Pak Suroso langsung? Siapa tahu bisa jadi 2 jam berikutnya. Bisa Bu. Nawar, dari 3 hari minta 2 jam, itu saya Pak yang nambahin ya, bukan Mbak Deti. Mbak Deti pengennya dapat jalan tol. Oke, kurang lebih itu dulu Pak. Pertanyaan atau feedbacknya monggo yang mau ditanggepin lebih dulu yang mana? Silahkan. Terima kasih. Ini yang kaitannya dengan jaringan ya Bu ya, yang di pedesaan. Jadi memang untuk ini transaksi ini kan memang diperlukan atau tergantung dengan internet ya, atau akses dari internet di wilayah tersebut gitu ya. Tapi sepanjang pengetahuan saya yang ada kebetulan saya sebelum di Senopati itu ada di Kulon Progo Bu. Ada di Kulon Progo, memang ya kalau di Jogja sih saya kira sudah sudah mungkin hampir sekian, mungkin yang tidak terakses internet itu sebagian kecil lah seperti itu ya. Jadi memang ada di wilayah-wilayah yang memang sinyalnya jelek dan lain sebagainya ya seperti itu. Jadi memang ini menjadi, nggak tahu ini tugasnya apa ya, tapi yang jelas memang
kaitannya dengan fasilitas ini, kaitannya dengan kenyamanan itu memang sangat tergantung sekali dengan internet atau jaringan yang ada di wilayah tersebut seperti itu. Tapi kalau di Senopati, di kota saya kira ini sudah tidak masalah ya. Tapi kalau yang di desa-desa pun kayak kira kalau di Jogja mungkin Bu, mungkin ya istilahnya kalau di persentase itu mungkin 90-an lebih lah itu sudah terakses lah seperti itu. Itu Bu untuk anu nggih. Kemudian yang Sunmore tadi, yang Sunmore itu tentunya ini sekali lagi ini satu hal yang sangat bermanfaat bagi kami. Kami jadi ada akses ya, ada akses lagi, ada informasi lagi yang bisa kami kerjakan. Dan terus terang kan memang biasanya seperti ini itu tidak hanya kami fasilitasi tadi ya, termasuk stimulus, tapi kami juga mencoba untuk bikin apa ya ekosistem tersebut itu atau istilahnya daerah tersebut atau kegiatan tersebut itu bisa segera istilahnya diketahui oleh masyarakat. Kami bikin flyer-flyer, iklan-iklan yang di sosmed ya Bu ya, untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa di sekitar sini ada kegiatan ini. Jadi itu kan sekarang bisa cepat sekali informasi itu sampai ke masyarakat dengan cara-cara seperti itu. Jadi tadi lupa saya sampaikan, di samping stimulus, di samping tadi yang pembeli penjual, kami pun juga bikinkan flyer semacam promosi itu ya Bu ya, di sosmed gitu ya, bahwa di daerah ini atau kegiatan ini ada program ini, jadi masyarakat itu tahu gitu. Ada video-video yang isinya itu intinya pemberitahuan lah untuk itu. Kemudian yang ketiga mengenai merchant tadi, yang mengenai edukasi, kami memang di kami itu di PPD khususnya itu tidak hanya menginformasikan dan memberikan fasilitas, tapi kami coba untuk memberikan experience kepada nasabah-nasabah khususnya yang bermobil banking, Bu. Jadi kalau di kami itu misalnya ada di katakanlah buka di kantor, itu kami sudah ada Bu, ada pasang barcode atau kuat mungkin ada di sini biasanya masjid, panti asuhan seperti itu Bu. Kami suruh untuk mencoba. Jadi bereksperimen, ada pengalaman gitu loh. Karena kalau sudah punya pengalaman dan dirasa oh gampang gitu, orang akan mencoba lagi. Tapi beda kalau misalnya hanya kami bukakan, dia langsung pergi, itu mungkin hanya sebagai istilahnya ya ini sudah aku install ya seperti itu. Tapi kalau ada experience, kami memang apa ya, kami tuntut untuk istilahnya punya pengalaman. Jadi Bapak setelah buka itu, Bapak coba Pak misalnya apa donasi Rp1.000 atau Rp5.000 ke ini barcode-nya ke panti asuhan ini atau ke mana gitu ya. Langsung jadi di kami di kantor ini ada barcode-barcode yang kaitannya untuk donasi tersebut. Ini nggak memaksa. Ada juga nasabah yang, oh Mas, saya pengen langsung beli pulsa, saya pengen beli listrik. Ya kita tuntun, kita berikan panduan, oh caranya ini. Nah, dengan seperti itu karena pernah mencoba, nasabah itu jadi ke depan itu dia akan istilahnya akan ketagihan gitu loh, Bu. Ketagihan. Kami memang mengakui bahwa merubah budaya itu memang sulit. Ya, merubah budaya memang sulit. Nah, kami mencoba untuk mencari cara, salah satunya seperti itu, yang simpel itu seperti itu. Di samping kami fasilitasi kami itu, sekarang kalau misalnya ini saya kami informasikan ada pengajuan kredit itu, kami pasti berikan fasilitas itu, semacam dibundling gitu loh, Bu. Tapi tidak hanya oh ini sebagai apa ya, sebagai fasilitas yang kami tidak mau nasabah itu hanya nanti install menggunakan. Kami tuntut sebelum keluar dari kantor ini mereka sudah punya pengalaman menggunakan itu. Seperti itu. Oke. Itu yang kami lakukan, Bu. Iya. Gitu. Jadi untuk yang donasi bisa ya Pak ya, ternyata ya Pak ya. Donasi kalau di Bisa. gereja-gereja itu bisa dipakai juga untuk memberikan kolekte atau persembahan buat ibadah gitu ya. Oke, Ya. oke. Tapi Iya, tolong iya. jangan dipakai buat ngemis ya gitu. Terus nanti siapa tahu pengemis zaman now pakai QRIS gitu ya. Baik, sebelum Pak Iwan memberikan tanggapan sekaligus menyampaikan kesimpulan, saya ingin memberikan kesempatan juga dari tim Kominfosan untuk memberikan feedback. Tadi ada pertanyaan, kalau misalnya ada yang tadi tiba-tiba error sinyalnya gitu ya dalam transaksi terjadi trouble. Nah, bagaimana nih
dalam mencarikan solusinya. Mungkin dalam hal ini Pak Tri Haryanto bisa bantu Pak memberikan tanggapan. Ya, ini Pak Tri Haryanto masih ada di sini, tapi beliaunya mungkin lagi nugas ya, lagi terima telepon. Ya udah, ke Pak Iwan aja deh dulu, monggo Pak Iwan, mau Siap. kasih tanggapan Iya. dulu 1-2 menit, monggo. 1-2 menit. Yang satu adalah mungkin sedikit menanggapi yang masalah koneksi internet dalam perspektif ketersediaan ya. Jadi pemerintah daerah istimewa Yogyakarta yang baru itu maksudnya periode sampai 2027 itu kan punya platform untuk mengurangi atau meniadakan blank spot di Jogja. Jadi ada kebijakan secara teknis saya belum tahu detailnya, tapi kalau yang saya baca, yang sejauh yang saya ketahui, ada salah satu programnya itu adalah tidak ada lagi black spot di DIY. Ini biasanya nanti akan kerjasama tripartite public private partnership. Jadi akan kerjasama dengan swasta juga selain pemerintah. Nanti sejauh yang saya ketahui akan ada program-program yang memberikan infrastruktur tambahan yang saat ini masih pada blank spot. Ini kemungkinan akan digelar jaringan baru. Ada beberapa yang saya ketahui itu ada beberapa istilahnya itu koridor ya. Ada beberapa koridor di mana nanti akan dibangun jaringan baru oleh pemerintah daerah dan juga akan bekerjasama dengan swasta. Mungkin operator-operator seluler yang ada di Jogja nanti akan kerjasama untuk bagaimana caranya DIY tidak ada lagi blank spot. Itu kabar baiknya. Cuma kapan direalisasikan itu kan saya juga nggak tahu. Kemungkinan sih seharusnya targetnya itu sampai dengan 2027. Jadi itu biasanya sih kalau pemerintah kan bertahap ya. Tidak langsung sekaligus tapi bertahap. Prioritasnya mungkin di Pansela, di Pantai Selatan kan paling banyak yang punya blank spot. Prioritasnya di Pansela, kemudian di desa-desa wisata dan budaya yang saya tahu itu akan menjadi prioritas dan mudah-mudahan ini nyambung dengan apa yang menjadi harapan dari warga bahwa tidak ada lagi blank spot di Jogja. Jogja sebagai provinsi ya. Kemudian secara teknis saya nggak tahu apakah ada istilah, kalau dulu kan ada istilah batch transaction. Jadi transaksinya bisa dilaksanakan di aplikasi tapi tersimpan. Nanti kalau sudah connect akan tersambung ke servernya bank atau server bank dalam hal ini ya. Dan kemudian akan dieksekusi. Jadi terjadi penundaan tetapi secara teknis di aplikasi mungkin sudah jalan. Cuma realisasinya di sistemnya servernya bank mungkin belum. Saya nggak tahu itu zaman dulu ya, zaman dulu waktu masih ada mainframe dan sebagainya. Kalau zaman sekarang saya kurang begitu tahu apakah sistem aplikasinya masih memungkinkan seperti itu. Terus untuk ini sekaligus merangkum mungkin ya. Prinsip dasar dari adanya fasilitas payment online itu adalah sebenarnya untuk membantu adanya bisnis online kita. Itu yang menjadi perlu yang kita pahami bahwa kalau kita sudah bisnis online sangat disyaratkan untuk payment-nya pun juga online dan seterusnya. Jadi itu nanti nyambung sebagai salah satu fitur di sisi kita sebagai yang punya toko bahwa kita bisa di transaksinya online termasuk sampai ke payment pun online. Nah, saya kira kalau dari yang disampaikan Pak Suroso tadi BPD itu sangat maju kalau dalam hal ini ya. Untuk sebuah bank daerah fiturnya sudah seperti itu dan pasti akan selalu di-upgrade dengan kebutuhan-kebutuhan para pelanggan atau para warga, para pengguna dan secara secara metode ya saya lihat tadi salah satu yang sangat menarik adalah metodenya pun sudah bertransformasi menjadi bank yang berada di dunia digital sekarang ini dan itu sudah sangat saya sebagai pribadi maupun sebagai yang mendampingi teman-teman di UKM itu jadi sangat lebih pede Pak untuk sharing ke teman-teman bahwa ini loh metode ekosistem totalnya itu seperti ini dan itu sudah sangat mendukung. Mau pakai BPD di Jogja itu sudah sangat mendukung. Jadi saya kira itu harapan yang sangat positif dan sangat menarik bahwa kita yakin ini salah satu jualan online itu salah satu platform yang bisa kita gunakan saat ini dan mungkin ke depan akan makin mudah. Saya kira itu. Terima kasih kalau kebanyakan Mbak Magdalena, mohon maaf ya. Dimaafkan. Terima
Terima kasih Pak Iwan, terima kasih Pak Suroso. Walaupun jawaban atau feedback kita tidak bisa melegakan 100%, tapi minimal memberikan arahan, pengetahuan, wawasan, dan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sekali lagi terima kasih Pak Iwan, terima kasih Pak Suroso. Kita ketemu lagi di edisi-edisi yang akan datang ya Pak. Sehat selalu, lancar terus Pak, rezeki dan Sehat-sehat. juga Amin. semua aktivitasnya. Amin. Oke, boleh kita berikan aplaus untuk kedua narasumber kita pada sore hari ini. Baiklah. Nah, sahabat Kominfosan, 5 nama yang harus saya umumkan menjadi pemenang giveaway berupa merchandise dari BPD DIY. Dan untuk pengambilannya saya sampaikan informasinya dulu ya. Untuk pengambilan hadiah bisa langsung ke kantor cabang BPD Senopati dengan menunjukkan Mbak, data diri. Gimana Mbak? di Dinas Kominfo, Oh iya benar di ambilnya. Dinas Kominfo Jalan Kenari. Pak Suroso jadi deg-degan loh, ntar mau Iya, digerebek gitu. betul. Saya relat Pak, saking semangatnya. Sebenarnya mau ke BPD saya sih minta hadiah langsung Pak Suroso. Ups. Mari Bu Madalena main ke BPD Bu. Iya. Nah, Ya. jadi untuk pengambilan hadiah, betul sekali tadi yang disampaikan Mbak Dewi, pengambilan hadiah langsung ke kantor Kominfosan ya, di kantor Dinas Kominfosan Kota Yogyakarta, Jalan Kenari 56 Yogyakarta. Cari di Google Map pasti ketemu. 5 nama yang beruntung. Yang pertama selamat untuk Mbak Ayu Nurianawati. Yang kedua selamat untuk Mas Rafa. Yang ketiga selamat untuk Mbak Salsabila Andiaksa. Yang keempat selamat untuk Mbak atau Mas Wahyu Pratiwi. Sepertinya Mbak ya, Mbak Wahyu Pratiwi. Dan yang kelima selamat untuk Mbak Astra Jingga. Ini Mbak atau Mas saya juga nggak tahu. Saya ulangi ya, 5 nama. Yang pertama Ayu Nurianawati, yang kedua Rafa, yang ketiga Salsabila Adiaksa, yang keempat Wahyu Pratiwi, dan yang kelima Astra Jingga. Selamat untuk para pemenang ya, dan untuk hadiahnya sekali lagi diambil di kantor Dinas Kominfosan di Kota Yogyakarta, Jalan Kenari 56 Yogyakarta, dengan membawa identitas yang berlaku. Nggak usah difotokopi, ditunjukin aja ya, kita mau hemat kertas. Baik, itu dan pengambilannya setiap hari kerja ya Mbak ya, pada jam kerja ya. Hari kerja, jam kerja, dan pastikan sudah mengisi link presensi, Mbak. Betul. Ya, diambil pada hari kerja atau jam kerja ya. Silahkan diisi link presensinya. Sekali lagi terima kasih buat semua partisipan. Saya nggak minta tepuk tangan karena saya mau ajak Pak Iwan dan Pak Suroso kasih tepuk tangan buat partisipannya. Baiklah, dengan demikian tuntas sudah kebersamaan kita hari ini dalam gelar wicara Sobat Kami Digitalk sesi yang kedua dengan tema Bayar Praktis Pakai QRIS. Terima kasih juga yang sudah menyaksikan di YouTube channel Pemkot Jogja. Sehat dan sukses buat semuanya. Kita ketemu lagi di program Digitalk ketiga pekan depan. Selamat sore semuanya. Gajah Mada lungo ngarit. Kulo Mada nyuwun pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam Bye. warahmatullahi wabarakatuh.